Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih buat para penatua yang selalu support Mimin. Sedikit informasi, bagi penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar mendapat gaji di atas UMR. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silakan penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1966 subscribe penatua. Patua Zeng memuntahkan seteguk darah segar. Beberapa tulang rusuknya patah. King Sui mengerutkan alisnya, dia tahu betul betapa kuatnya Patua Zeng, dan sekarang, untuk berpikir bahwa dia akan dipukuli dengan mudah. Seberapa kuat pria itu? Mungkinkah dia sudah pada tahap akhir dari tingkat ketujuh dewa? Atau mungkinkah dia lebih kuat dari itu? Bahkan dengan sense spiritualnya, King Sui tidak dapat dengan jelas merasakan kekuatannya. Tapi dia bisa memastikan bahwa lawannya harus lebih kuat daripada dia, itulah sebabnya selama ini, dia tidak melakukan gerakan apapun. Namun, dia tidak pernah berharap agar Patua Zeng dikalahkan secepat ini. Sekelompok sampah. Dan kamu semua masih berani melihat diri kamu sebagai klan aristokrat. Omong kosong, pria itu meludahkan dengan ejekan. Kakek, ayah. Aku akan membunuhmu. Mata Zeng Sichang tampak sangat merah saat dia maju ke depan. Kembalilah. Suara lelaki tua Zeng yang lemah terdengar. Sosok Zeng Sichang berhenti. Patua Zeng didukung oleh orang lain. Meskipun tulang rusuknya mungkin pecah, bagi para pejuang, luka semacam ini tidak banyak. Ayah. Aku tidak tahan lagi, mari kita mempertaruhkan segalanya dan menyelesaikannya sekali dan untuk semua. Tubuh Zeng Sichang gemetar. King Sui awalnya akan bergerak, tetapi pada saat ini, dia berhenti. Dia ingin melihat bagaimana Patua Zeng merencanakan untuk menyelesaikan masalah ini. Old Demon O, Zeng klan aku sudah dipaksa oleh kamu sejauh ini. Mengapa kamu masih ingin memusnahkan kami? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa klan Zeng tidak memiliki kartu lagi untuk dimainkan? Wajah Patua Zeng terlihat sangat tidak sedap dipandang. Namun demikian, dia masih menatap Old Demon O seolah dia tidak punya niat untuk mengambil langkah mundur. Kartu untuk dimainkan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami tidak mendapat informasi tentang kalian? Kartu apa yang tersisa? Aku akan mengambil apapun yang kamu lemparkan padaku. Setan tua O sepertinya tidak peduli sedikitpun. Sebagai seorang pria, lebih baik berkompromi sampai tingkat tertentu. Katakan, apa yang kamu inginkan? Patua Zeng bertanya dengan sangat tenang. Meskipun tidak sulit bagiku untuk membantai klan seperti milikmu. Tetapi karena kamu telah bertanya, izinkan aku mengusulkan suatu kondisi. Setan tua O mengungkapkan ekspresi nakal. Senyum darinya membuat semua orang dari klan Zeng berkedut. Meskipun dia belum mengatakan apa yang dia inginkan, mereka dapat sedikit banyak mengetahui bahwa itu bukan sesuatu yang baik. Saat itu, anakku terbunuh karena menyentuh seorang wanita dari klanmu. Itu anak aku. Jauh di lubuk hati, aku masih menyimpan dendam atas apa yang kamu lakukan. Aku tahu bahwa klan Zeng memiliki cukup banyak wanita cantik. Kondisi aku adalah agar kamu mengirim semuanya kepada aku. Setan tua O berkata dengan gembira. Ketika Old Demon O mengatakan semua itu, dia tidak merasa itu tidak pantas sama sekali. Bahkan King Sui mulai berpikir bahwa klan O lebih buruk daripada binatang buas. Berpikir bahwa mereka akan berani mengatakan hal-hal memalukan seperti ini. Terkadang, dia benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana orang-orang ini berpikir. Ada satu hal yang bisa dia konfirmasi. Lawannya sangat kuat dan agak terlalu tidak terkendali. Bagaimanapun, banyak orang yang dilahirkan dengan pikiran yang kotor. Bahkan seorang cabul hanya berani bertindak diam-diam. Tidak ada yang berani mengatakannya secara terbuka. Pada akhirnya, mereka semua memiliki anggota keluarga, teman dan anak-anak mereka sendiri, sehingga mereka mungkin harus berpura-pura seolah-olah mereka bersih. Bahkan orang jahat pun akan tahu cinta keluarga. Old Demon O, jangan berlebihan. Wajah Patua Zeng tampak sangat marah. Ini merupakan penghinaan mutlak baginya. Zeng Sichang hampir maju dan mempertaruhkan nyawanya melawan lawan. Baiklah, bahkan aku mulai merasa bahwa aku berlebihan. Bagaimana dengan ini? Aku tidak akan menyentuh orang-orang dari klan Zeng kamu, tetapi aku akan mengambil kembali pengantin wanita hari ini. Iblis tua O menunjuk ke arah King Bei dan berkata. Dalam mimpimu, kata Zeng Xuan dengan dingin. Karena dia sudah menikah dengan klan Zeng, dia adalah salah satu dari kita. Dalam mimpimu, Zeng Shizhen sangat marah sehingga tubuhnya mulai bergetar. Haha, orang-orang dari klan Zeng, ya, aku secara khusus ingin menargetkan orang-orang dari klan kamu. Apa yang bisa kamu lakukan? Hari ini, aku membawa pengantin kecil ini kembali ke rumah. Aku akan membawanya ke kamar pengantinku. Iblis tua O tertawa keras. Tutup mulutmu, pergi bawa ibumu ke kamar pengantin kamu sebagai gantinya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? King Sui berdiri dan mulai mengutuk. Dia tidak benar-benar marah, dia hanya memaki-makinya untuk menarik perhatian. Namun, kata-katanya terdengar sangat jelas. Itu seperti palu yang mengetuk hati. Semua orang terkejut. Bahkan Old Demon O sendiri terkejut. Dia memandang King Sui dengan tak percaya, kamu berani bersumpah padaku. Tidak, aku hanya menyuruhmu membawa ibumu ke kamar pengantin sebagai gantinya. Jangan pergi dan mempermalukan diri kamu di depan umum.
Kamar pengantin di sana-sini, apakah hanya itu yang kamu ketahui? Kamu tidak berbeda dengan seekor anjing. King Sui tertawa kecil. Kamu menggali kuburmu sendiri. Kali ini, setan Tuao benar-benar marah. Sama seperti pepatah, jika kamu berani meraih kumis harimau, kamu harus siap dimakan oleh harimau. Hei, Pak Tua, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya, bagaimana bisa sampah seperti kamu hidup sampai hari ini? Kamu harus benar-benar menganggap diri kamu beruntung. Jika kamu berada di Dancing Phoenix Continent, aku akan menamparkan kamu sampai mati sejak lama. Apakah kamu serius berpikir bahwa pada saat itu, kamu masih akan begitu gesit? King Sui menatap Old Demon Owl. Sebenarnya, King Sui juga sangat marah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sampah yang tak tahu malu. Pikirannya penuh dengan pikiran kotor dan tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan kultivasinya. Jenis kultivasinya berbeda dari pasangan yang menjalani kultivasi duo. Dalam kasus duo cultivations, baik pria maupun wanita akan diuntungkan dari itu. Selanjutnya, keduanya dibutuhkan untuk budidaya. Teknik budidaya sangat lembut. Dari perspektif King Sui, duo cultivations sangat normal. Manusia dilahirkan dengan emosi dan kultivator tidak terkecuali. Keseimbangan antara yin dan yang seharusnya membawa manfaat bagi tubuh manusia. Semua hal luar biasa mengingat jumlahnya tidak terlalu berlebihan. Baik, dasar bodoh sombong. Aku telah hidup sangat lama, namun aku belum pernah melihat seorang bocah sombong seperti kamu. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan seperti apa neraka itu. Setan Tuao menatap King Sui dengan mata yang kejam. Saudara King Sui, setan Tuao adalah musuh yang sangat kuat. Zheng Xuan mengingatkannya dengan khawatir. King Sui mengayunkan tangannya. Meskipun kinerja Zheng Clan tidak bisa dianggap luar biasa, itu masih cukup baik. Bukan keinginan mereka untuk mengalami situasi seperti ini. Dengan demikian, kinerja mereka sudah dapat diterima. King Sui merasa bahwa klan Zheng adalah klan yang layak. Aku akan membuat klan Hall lenyap. Kalau tidak, aku tidak akan merasa damai. Sebuah cahaya dingin melintas melewati mata King Sui. Itu juga tampak agak kejam. Terhadap orang-orang seperti ini, terlepas dari metode apa yang dia gunakan, itu tidak akan pernah dianggap sebagai kejam. Orang-orang di sekitarnya telah menyebar dari daerah itu sejak lama. Ye Huanggu memiliki keyakinan pada King Sui. Saat ini, dia melindungi orang-orang dari klan King yang agak jauh dari sini. Mati. Setan Tuao mengulurkan kedua tangannya dan menyerbu ke arah King Sui. Udara itu sendiri bergetar. Gelombang ki berwarna hijau samar mendekati King Sui seperti ular beracun. Sampai sekarang, berkat pagoda harta karun takdir surgawi, pagoda harta karun takdir surgawi diberikan kemampuan untuk menangkis serangan yang bernilai hingga 4 miliar Dao Force. Lebih lanjut menumpuknya dengan kemampuan pertahanan King Sui sendiri yang bernilai 3 miliar Dao Force, kecakapan defensif totalnya telah melampaui 7 miliar Dao Force sekarang. Kedua tangan King Sui mulai berkedip dengan cahaya kemasan. 9 gelombang sawit Buddha emas besar. Gelombang demi gelombang Buddha emas samar terbentuk di depan King Sui. Mereka seperti ombak saat mereka menyerang Old Demon Owl. Kekuatan setiap gelombang progresif meningkat. Jejak Buddha emas 9 gelombang besar King Sui telah mencapai kekuatan 9 lapisan. Ini sudah dianggap sebagai ranah tertinggi yang bisa dicapai. Meskipun dikatakan bahwa tidak ada batasan untuk budidaya seseorang, tetapi sampai sekarang, King Sui belum bisa melihat terobosan dalam tekniknya. Namun, teknik bela diri ini memiliki satu kelemahan yang jelas, itu sangat lambat dan dapat dihindari dengan sangat mudah. Namun demikian, jejak telapak tangan sebesar ini pasti akan mengandung kekuatan yang sengit dan tak tertandingi. Gelombang demi gelombang Buddha emas, membawa kekuatan besar dan setiap gelombang lebih kuat dari yang sebelumnya. King Sui menggunakan gerakan ini karena dia tahu bahwa Old Demon Owl akan terlalu penuh dengan dirinya sendiri, dia pasti tidak akan menghindarinya. Ya, setidaknya pada awalnya, dia tidak akan melakukannya. Bang bang. Iblis Tuao berhasil bertahan melawan 5 gelombang terus-menerus, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan dan akan menghindari gelombang berikutnya. Tangan menangkap naga. Seolah King Sui akan membiarkannya menghindar begitu saja. Setidaknya dia perlu mengambil jejak Buddha emas. Pak. The Dragon Capturing Hands menangkap Old Demon Owl. Meskipun ia berhasil membebaskan diri darinya dengan segera, jejak Buddha emas ke-6 berselisih dengan Iblis Tuao dan segera menghancurkan sosok Iblis tua mundur. Ekspresi wajahnya berubah. Tepat pada saat ini, King Sui sekali lagi membentuk segel dengan tangannya. Jejak Lion King. Kepala singa besar muncul tepat pada saat Pak Tuao melepaskan diri dari tangan pengambilan naga. Jejak Buddha emas ke-7 juga ada di sini. 1967. Gelombang ke-7 jejak Buddha emas juga telah tiba. Pada saat ini, Old Demon Owl memiliki tampilan yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya. Sampai sekarang, tidak diketahui apakah jejak Buddha emas ke-7 berhasil melukainya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak mudah menghindarinya. Setan Tuao membentuk segel dengan kedua tangannya dan menusukkannya ke arah gelombang ke-7 jejak Buddha emas. Peng! Jejak Buddha emas hancur berkeping-keping. Sosok Old Demon Owl sekali lagi didorong ke belakang. Setelah itu, dia juga berhasil menghindari sisa 2 jejak-jejak Buddha emas. Wajah King Sui sangat alami.
Dia tidak berharap untuk memusnahkan lawannya hanya dengan mengandalkan jejak Buddha Emas Agung. Namun, dengan menguji lawannya dengan teknik ini, ia secara kasar dapat memperkirakan seberapa kuat lawannya. Sepertinya berurusan dengan Old Demon O tidak akan terlalu sulit untuknya. Bajingan kecil, sepertinya kamu tidak setengah buruk. Tapi hari ini, tidak mungkin kamu bisa lolos dari kematian. Setan tua O tampak agak dipukuli setelah didorong oleh King Sui ke sudut. Dia tampak agak marah karenanya. Hei, wajahmu sudah terlihat cukup menyedihkan. Tolong berhenti memberi aku pandangan yang tidak sedap dipandang itu. Kamu tidak terlihat berbeda dari tumpukan sampah seperti itu. King Sui sangat tidak terkendali dengan kata-katanya ketika datang ke Old Demon O. Dia tidak akan kehilangan kesempatan untuk menghinanya. Baginya, dia tidak berbeda dari binatang buas. Ah! Setan tua O begitu marah sehingga dia berteriak keras. Setelah berteriak, tubuhnya memanjang. Sosok awalnya kecil dan rapuh sekarang diperpanjang hingga 10 kaki. Kedua lengannya juga lebih panjang, sekitar 2 meter. Kedua kakinya tebal seperti dua pilar besar. Bagian atas tubuhnya menyerupai monyet, sedangkan bagian bawahnya mirip gajah. Dong-dong. Setelah itu, dia segera menuju King Sui. Kedua lengannya seperti dua ular saat mereka mencekik jalan menuju King Sui. Tampaknya seluruh langit ditutupi dengan banyak tangan. Untuk berpikir bahwa kekuatannya akan meningkat dengan jumlah yang sangat besar. King Sui maju ke depan untuk menghadapinya secara langsung, hanya untuk diledakkan ke belakang. Suara berisik terdengar. Namun, berkat kehebatan pertahanannya yang menakutkan, King Sui berhasil menahannya. Bahkan jika dia terkena langsung olehnya, kemungkinan dia tidak akan menderita cedera besar. Apalagi saat ini, dia hanya berselisih dengan lawan. King Sui bisa mengatakan bahwa lawannya memiliki tubuh bagian bawah yang sangat stabil dan tubuh bagian atas yang lincah seperti ular dan monyet. Meski gesit, ia masih berhasil mempertahankan kekuatannya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya coklat. Saat serangan King Sui mendarat di atasnya, suara menyedihkan datang. Kedengarannya seperti dia memukul tanah itu sendiri. King Sui mengencangkan tinjunya. Sepertinya dia telah bertemu lawan yang baik hari ini. Mengesampingkan pikiran lain, untuk King Sui, menguji kekuatannya sendiri datang pertama kali setiap kali dia menemukan lawan yang mungkin menimbulkan tantangan yang baik baginya. Karena itu, King Sui memutuskan untuk tidak menggunakan Ki Kaisar, serangan Paragon, dan pegunungan 9 benua untuk sementara waktu. 9 langkah istana. Sosok King Sui bola-balik daerah seperti iblis hantu. Dari waktu ke waktu, dia akan muncul di dekat Old Demon O. Setiap kali dia mendekatinya, dia akan mendaratkan pukulan pada lawannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Old Demon O saat ini masih sangat kuat. Bukan hanya dia memiliki tubuh bagian bawah yang stabil, tetapi ketika sampai di bagian atas tubuhnya, dia bahkan memiliki dua lengan panjang untuk menopangnya. Yang paling penting, dia mampu membela diri sepenuhnya. Dia memiliki kekuatan yang layak, pada saat yang sama, ia juga tampaknya memiliki indera penciuman ular spiritual karena ia dapat merasakan serangan King Sui pada saat pertama. King Sui menyadari bahwa Old Demon O benar-benar mampu melawan semua pelanggarannya, tetapi ini tidak keluar dari harapannya. Jika dia tidak mampu, dia tidak akan berani bertindak begitu sombong. Perkasa gajah perkasa. King Sui menginjak tanah dengan kakinya. Dia kemudian masuk sekali lagi. Prudence. King Sui mengulurkan telapak tangannya. Pada saat King Sui mendekati Old Demon O, telapak tangan turun secara bertahap dengan kekuatan yang luar biasa. Peng. Suara gemuruh yang keras terdengar. Setelah itu, sosok King Sui bergerak seperti giroskop yang berputar dan muncul di sisi lain dari Old Demon O. Dia segera melepaskan cambuk lajang. Cepat, sangat cepat. Pak. Suara keras dan jelas terdengar. Kali ini, serangan King Sui tidak benar-benar mengandung banyak kekuatan, namun berhasil sedikit mengguncang tubuh Old Demon O. Meskipun gerakan itu hampir tidak terasa, itu benar-benar bergetar. Untuk memecahkan masalah besar dengan kekuatan yang tidak signifikan. Inilah yang sesungguhnya dimaksud. Ini juga sesuatu yang berhasil dipahami oleh King Sui setelah dia memahami esensi sejati Tai Chi. Itu adalah kekuatan yang sangat nyaman. Jika King Sui mampu menangkapnya sampai batas tertentu, dia akan bisa benar-benar mengusir Old Demon O dengan hanya satu serangan ini. Tubuh Old Demon O terlihat gemetar sedikit. Meskipun gerakannya mungkin kecil, bagi King Sui, itu sudah cukup. Sua. King Sui tidak mundur. Sebagai gantinya, ia menuduh dan bentrok melawan Old Demon O dengan melepaskan kuali tiruan. Beng. Suara berisik terdengar. Kali ini, Old Demon O sekali lagi mundur beberapa langkah. King Sui tahu bahwa kunci untuk mengalahkan Old Demon O ada di batang bawahnya. Setelah itu menjadi tidak stabil, kekuatannya akan turun secara signifikan. Orang lain mungkin juga telah melihat ini, tetapi bagi para prajurit di tingkat yang sama dengan dirinya sendiri, tidak akan ada harapan bagi mereka untuk membuatnya bergerak selangkah. Pelacakan bayangan angin. Sosok King Sui seperti bayangan saat ia bergerak ke arah lawan. Jari tinju. King Sui mendaratkan finger fist di acupoin Sanzong setan Tuao yang terletak di dadanya. Itu adalah suara menyedihkan lainnya. Setan Tuao akhirnya mengubah ekspresinya. Aura di seluruh tubuhnya tampaknya telah sedikit tersebar. Sekali lagi, dia mundur beberapa langkah. Kali ini,
begitu King Sui melepaskan serangannya, dia tidak pernah berhenti. Lebih jauh lagi, setiap kali dia menyerang, dia melepaskan gerakan pembunuhnya. Tiang Wan, Lantu, Juk. Telapak tangan, jari, tinju, dan siku King Sui terus-menerus mendarat di tubuh Old Demon O. Tubuh Old Demon O seperti Willow menangis ditiup angin. Serangan King Sui sangat cepat, secepat angin. Interval antara setiap pukulannya sangat kecil dan berurutan. Pada saat ini, saat Old Demon O mundur, dia juga memuntahkan darah segar. Tinju demi tinju, King Sui terus menyerang. Setiap pukulan, setiap jari menyerang, mereka semua mendarat tepat di Old Demon O. Pada akhirnya, pasukan Ins adalah yang terbaik dalam hal memukul seekor sapi melalui gunung. Serangannya diarahkan tepat ke organ Old Demon O. Beng. Akhirnya, King Sui menjentikkan leher Old Demon O dengan tendangannya. Pada saat Old Demon O jatuh, seluruh tubuhnya sudah menjadi sangat lunak. Sebelum ini, King Sui telah menyaksikan segalanya ketika Iblis Tua melukai organ-organ dalam Patua Zeng dan mematahkan beberapa tulang rusuknya. Sekarang, itu bisa dianggap karena dia memberi lawan rasa obatnya sendiri. Seluruh lingkungan memasuki saat hening. King Sui berhasil mengalahkan Old Demon O hingga mati hanya dengan tinjunya. Tidak hanya itu, tetapi lawannya juga tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Alasan utama King Sui membunuh Old Demon O bukan karena dia melukai Old Man Zeng. Itu hanya karena dia berpikir bahwa orang-orang seperti dia harus mati. Tidak hanya itu, tetapi akan lebih baik jika mereka mati tanpa arti. Juga, dia tidak akan bisa merasa tenang jika dia pernah membiarkan orang-orang seperti dia melarikan diri. Meskipun untuk saat ini, tidak ada masalah bagi Ye Huangguo untuk membunuhnya, King Sui merasa bahwa ia harus mati di sini dan sekarang. Bahkan orang-orang dari klan Zeng terkejut. Itu saja, setan tua O yang berhasil memaksa klan Zeng untuk tidak mundur rute. Dia terbunuh dengan mudah. Seberapa kuat King Sui, dia tidak bersenjata, namun dia berhasil mengenai Old Demon O lagi dan lagi. Ada banyak orang dari klan Zeng dengan penglihatan yang baik. Bahkan Zeng Xuan telah melihat jalur dari serangan King Sui. Ini adalah teknik legendaris, combo berkelanjutan. Langkah pembunuh dilepaskan dengan menekan ki seseorang. Semua orang pernah mendengarnya sebelumnya tetapi belum benar-benar melihatnya. Juga, banyak orang telah mencobanya, tetapi teknik bela diri semacam ini memiliki persyaratan tinggi. Itu bukan teknik yang bisa dipelajari dengan mudah. Yang kali ini adalah continuous combo sejati King Sui. Dia memukul acu poin dan meridian Old Demon O. Dia juga menjentikkan ki-nya. Selama proses itu, jika dia memiliki kesempatan, dia bisa membunuh lawannya dengan fatal dengan satu serangan. Misalnya, jika ia berhasil menyerang titik vital lawan. Namun, kekuatan dan kultivasi lawan juga memainkan faktor di dalamnya. Selain itu juga naluri dasar setiap prajurit untuk menjaga tempat terlemah di tubuh mereka. Untungnya, King Sui berspesialisasi dalam meridian dan acu poin. Sebenarnya, titik lemah jelas tertentu mungkin tidak terlalu jelas. Misalnya, batang tubuh bagian bawah. Sebelum ini, setiap kali King Sui mendaratkan serangannya pada Old Demon O, setiap kali dia memiliki kesempatan, dia akan mencoba untuk menyerang genitalnya yang lebih rendah. Namun, teknik semacam itu agak jahat. Juga, bahkan jika dia berhasil mengenai itu tidak selalu berakibat fatal. Namun demikian, serangan semacam ini dapat menyebabkan kerusakan terbesar pada lawan, khususnya mental, itu bisa segera membuat lawan marah. Setelah keheningan singkat, beberapa orang dari klan O bergerak maju. Salah satu pria parubaya yang suram berkata, bunuh mereka, injak-injak daerah ini dan pastikan tidak ada yang pergi dari sini hidup-hidup. Orang-orang dari klan O yang datang hari ini semuanya adalah prajurit yang layak. Beberapa dari mereka bahkan prajurit yang tidak kalah dengan Old Man Zeng. Perubahan dalam situasi segera menyebabkan orang-orang dari klan Zeng sekali lagi menjadi pucat. Meski begitu, mereka semua masih bersiap untuk bertarung. Dengan hanya kamu ayam tanah liat dan anjing tembikar di sekitar sini, apakah kalian serius berpikir bahwa kamu dapat menghilangkan aku di sini? King Sui mengangkat kepalanya dan melirik orang-orang yang berbicara sebelumnya. 1968. Bunuh mereka. Pria yang memimpin kelompok itu mendengar apa yang dikatakan King Sui dan segera berteriak dengan suara tegas. Ada cukup banyak orang dari klan O yang datang. Tetapi sampai sekarang, King Sui tidak menempatkan semua orang ini di matanya. 9 benua gunung. Pergilah. 9 benua gunung segera bentrok dan membunuh 3 pejuang dengan kekuatan tirani. Kecakapan melukai yang bernilai 10 miliar Dao Force bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang-orang yang ada di depannya, apalagi ditumpuk dengan kekuatan yang hebat dari serangan-serangan. Segera meniup prajurit yang mencoba untuk memblokirnya. King Sui mengendalikan 9 benua gunung dengan kesadarannya dan menggunakannya untuk terus-menerus membantai orang-orang klan O. Orang-orang dari klan Zeng yang awalnya siap untuk melakukan gerakan mereka, sekarang berdiri di sana tercengang ketika mereka melihat senjata sihir tiruan King Sui yang membantai para pejuang klan O. Itu membunuh para pejuang seperti membunuh anjing. Pada saat ini, mereka merasa bahwa King Sui tidak berbeda dengan dewa sendiri. Kejutan yang diberikan oleh Nine Continents Mountain terlalu besar. Semua orang yang terbunuh semuanya adalah prajurit tingkat ilahi. Itu adalah prajurit tingkat ilahi, bukan hanya beberapa kubis putih.
hanya butuh beberapa saat sebelum King Sui berhasil membunuh semua lawannya. Karena lawan sudah memiliki niat untuk membunuh semua orang di sini, King Sui merasa bahwa tidak perlu baginya untuk menahan diri. Selama ini, Pak Tua Zeng ada di sana. Meskipun terluka, dia sangat bersukacita. Berbagai hal memang telah mengambil giliran baru untuk mereka. Sekarang ada secercah harapan bagi klan Zeng. Orang tua, biarkan aku melihat luka-lukamu. King Sui tersenyum dan berkata. Zeng Xichang sudah memerintahkan beberapa orang untuk merawat mayat-mayat itu. Akan sangat berharga bahkan jika aku mati. Sama sekali tidak sakit, pria tua itu tampak sangat bahagia. King Sui tersenyum ketika dia menusuk tubuh orang tua itu beberapa kali. Setelah itu, ia melanjutkan untuk menghubungkan tulang rusuk orang tua itu kembali. Gerakan tangan King Sui sangat unik. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan kelahiran kembali dan tangan suci. Meskipun ia tidak dapat segera memperbaiki tulang rusuk dengan sempurna, pria tua itu sudah bisa bertindak seperti manusia normal, dan itu tidak sakit lagi. Setelah 3 hari, ia pasti akan pulih sepenuhnya. Orang tua, aku seorang dokter. Olah masakan kekaisaran yang berada di bawah klan King cukup hebat. King Sui tersenyum dan berkata. Perjamuan pernikahan berlanjut. Bahkan, itu menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Sekarang, tidak hanya klan Zeng dan klan King, tetapi beberapa kekuatan paling terkemuka di benua menari Phoenix juga hadir. Mereka menyaksikan King Sui melenyapkan klan O sendiri. Selain itu, klan O adalah klan yang berhasil memaksa klan Zeng menemui jalan buntu tanpa rute mundur. Orang tua, di mana rumah tangga utama O klan berada? King Sui bertanya dengan santai. Pria tua itu memutar matanya dan menyebutkan nama suatu lokasi. Itu juga di benua Haohan tetapi dia melanjutkan dan berkata, orang-orang dari klan O yang datang hari ini adalah mayoritas kekuatan yang dimiliki klan O. Yang tersisa tidak signifikan untuk menyebabkan ancaman, tetapi kita juga tidak harus membiarkan mereka hidup-hidup. Mereka tidak bisa lari. Karena hal-hal di sini hampir selesai, biarkan aku pergi dan menyelesaikan sisa masalah ini. King Sui tersenyum dan berkata. Pria tua itu menghela nafas. Jika dia tidak terluka, dia akan bisa mengambil bagian dalam pembantaian klan O. Sayangnya, ia tidak dapat melakukannya pada kondisi saat ini. Terima kasih, kamu bisa meminta apa saja dari klan Zeng. Pria tua itu berkata dengan gembira. Dia terdengar sangat tulus. Tidak, kita adalah saudara sekarang. Tidak mungkin King klan aku tidak akan membantu jika kami melihat kamu dalam masalah. King Sui merespons. Yakinlah, selama ada satu orang yang masih hidup di klan Zeng, orang-orang dari klan King tidak akan terluka dengan cara apapun. Kata Pak Tua Zeng dengan nada serius. King Sui juga tahu bahwa ini adalah cara untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Itu juga semacam sikap, orang tua itu sudah seseorang yang cukup umur. Jika dia tidak bisa melihat ini hari ini, dia akan menjalani kehidupan yang sia-sia. Awalnya, klan Zeng seharusnya sudah selesai, tapi sekarang, mereka semua berhasil tetap dalam kondisi sempurna. Selanjutnya, klan Ho juga pergi. Sedangkan dia secara pribadi, klannya berhasil membangun koneksi dengan klan yang kuat melalui pernikahan. Jika setelah semua ini, dia masih gagal memiliki hubungan yang baik dengan klan King, dia akan lebih baik mati. Klan Ho terletak cukup jauh dari Danqing Phoenix Kontinen. Tetapi bagi King Sui, jaraknya tidak seberapa. Dengan 9 langkah benua, ia berhasil tiba di sana dalam waktu singkat. Oleh karena itu, sebelum berita bahkan menyebar dari Danqing Phoenix Kontinen, King Sui sudah tiba di klan O. King Sui tidak dapat melakukan pembantaian klan penuh. Bagaimanapun, masih ada beberapa wanita dan anak-anak yang tidak berdaya. Dia hanya membunuh mereka yang memiliki kultivasi hebat. Baginya, orang-orang itu telah melakukan cukup banyak hal buruk dan kematian mereka memang pantas. King Sui juga mengambil kesempatan untuk mengumpulkan beberapa koleksi O klan. Mengingat itu adalah klan aristokrat di level O klan, mereka masih akan memiliki beberapa hal yang layak. Namun, King Sui adalah orang yang sangat pemilih. Dia hanya mencari barang-barang terbaik dan untungnya, dia kebetulan menemukan beberapa batu yang cukup bagus. Karenanya, dia masih kekurangan sedikit dari mereka. Pedang hidup dalam dantian King Sui. Pada saat itu, King Sui bisa memperbaikinya sekali lagi. Mungkin setelah itu, dia akan bisa memaksanya keluar dari tubuhnya. Jika dia benar-benar bisa melakukan itu, dia akhirnya akan bisa menyebutnya pedang terbangnya sendiri. King Sui diingatkan oleh para pembudidaya yang ada dalam legenda. Mereka mampu menggunakan pedang dan terbang bersama mereka. King Sui tidak tahu tentang pedang terbang, tetapi pedang biduk telah lama bergabung dengan dantiannya dan menjadi bagian dari tubuhnya. Selanjutnya, setelah dirawat oleh tubuhnya sendiri selama 10 tahun terakhir dan selanjutnya disempurnakan oleh daya ilahi dalam dantiannya, itu dapat dianggap sebagai artefak ilahi. Mungkin di masa depan, itu bisa digunakan bersama dengan 9 benua gunung dalam pertempuran. Apa King Sui khawatir tentang kemampuannya mengendalikannya? Tidak hanya dia ingin menggunakannya sebagai salah satu gerakan pembunuhnya, tetapi di samping itu, dia juga harus mengendalikan gunung 9 benua. Seperti kata pepatah, seseorang seharusnya tidak pernah menggigit lebih dari apa yang dia bisa mengunyah. Namun demikian, itu masih dalam kemampuannya untuk mengendalikan hingga 3 item hal. Ketajaman pedang terbang seharusnya tidak menimbulkan masalah baginya. Pada saat itu mungkin berubah menjadi salah satu gerakan pembunuh terbesarnya juga.
Setelah kembali ke klan King dan tinggal selama setengah bulan, King Sui memutuskan untuk pergi. Dia masih bisa pergi saat ini tanpa khawatir. Saat ini, King Clan sudah bisa dibandingkan dengan Istana Abadi. Selanjutnya, dengan klan Zheng sebagai kerabat mereka di Dancing Phoenix Continent, seharusnya tidak ada masalah lagi. Kekuatan gadis-gadis lain juga akan terus tumbuh. King Sui tidak ingin melihat adegan sedih ketika dia pergi. Karena itu, dia meninggalkan mereka sepucuk surat untuk memberitahu mereka bahwa dia akan pergi. Bendera 5 elemen ilahi. King Sui segera muncul di gua suci di benua Haohan. Kali ini, King Sui tidak segera meninggalkan tempat itu. Dia bermaksud menenangkan dirinya di sini. Namun, tidak seperti sebelumnya, King Sui merasa ada sesuatu yang berbeda pada tubuhnya saat ini. Ada semacam ritme yang kata-kata tidak bisa gambarkan terjadi di dalamnya. Huff, itu adalah energi dari sebelumnya yang berasal dari pil peluang. King Sui tertegun. Berapa hari telah berlalu sejak itu? Sebelum ini, dia tidak bisa mendapatkan manfaat dari itu. Tapi sekarang, dia akhirnya berhasil merasakan sesuatu. King Sui sangat terkejut, kemampuan apa lagi yang bisa dia dapatkan. Bagi King Sui, tidak ada yang lebih baik daripada menjadi lebih kuat. King Sui merasa seolah-olah dia telah menembus semacam penekanan. Namun, perasaan itu sangat tidak berarti. Setelah itu, energi mulai bergerak di sekitar dantiannya. Kapal Paragon, bendera 5 elemen ilahi, dan bahkan gunung 9 benua semuanya dipelihara. Perlahan, semuanya kembali normal. Energi misterius di dalam tubuhnya juga menghilang sepenuhnya. King Sui menyadari bahwa kekuatannya benar-benar meningkat. Kecakapan defensifnya sekarang bernilai 5 miliar Dao Force, meningkat total 2 miliar Dao Force. Kecakapan ofensifnya, di sisi lain, meningkat 1 miliar Dao Force. Dengan cara ini, kecakapan ofensif dan defensif King Sui sekarang bernilai 5 miliar Dao Force. Itu bisa dianggap sebagai jumlah yang layak. Karena dia telah merencanakan untuk melakukan perjalanan ke dunia 9 benua sejati, yang terbaik adalah jika dia dapat menerima dorongan kekuatan. Huff. Segalanya menjadi jelas ketika King Sui memandangi Paragon Vessel. Peningkatan kekuatan entah bagaimana terkait dengan perubahan di kapal Paragonnya. Pria kecil di dantiannya menjadi lebih hangat dan lembut. Itu memberikan semacam aura megah. Selain itu, King Sui juga melihat bendera 5 elemen ilahi. King Sui tertegun begitu dia melihatnya. Bendera 5 elemen ilahi, suami. Kelas 8. Itu bisa disempurnakan 8 kali sehari dengan Blood Essence. Sampai sekarang, 10 pos pemeriksaan dapat ditetapkan di peta bendera 5 elemen ilahi. Ketika grade meningkat, lebih banyak pos pemeriksaan akan tersedia untuk diatur di peta. Para pengguna dapat melakukan perjalanan bola-balik antara tempat-tempat ini. Dalam sebulan, pengguna dapat diangkut antara pos-pos pemeriksaan yang berbeda hingga 3 kali. Setiap kali pengguna diangkut, ia bisa membawa makhluk hidup dalam jarak 100 meter bersamanya. Selama ada nyawa yang terdeteksi dalam jarak yang ditentukan, itu akan dibawa secara otomatis. Negara sudah memiliki pemilik yang dikenali. Itu bisa digunakan bersama dengan bendera 5 elemen ilahi istri untuk mentransfer pengguna satu sama lain. Tidak ada batasan untuk itu. Ini hanya eksklusif untuk 2 pengguna bendera 5 elemen ilahi. 1969. King Sui tertegun. Peningkatan kekuatan bukan yang mengejutkannya. Bagaimanapun, efek ini entah bagaimana normal dengan pil peluang. Beberapa orang dari klan King juga berhasil meningkatkan kekuatan mereka dengan bantuan pil peluang. Namun, itu di luar harapannya bahwa bendera 5 elemen ilahi mencapai kelas 8. King Sui bahkan lupa nilainya sebelum ini. Kali ini, itu seharusnya menembus setidaknya 2 nilai. Selain itu, setelah peningkatan, bukannya 8, 10 pos pemeriksaan sekarang dapat diatur di peta bendera 5 elemen ilahi. Saat King Sui berbicara, dia memasuki 5 Elemental Space dan melihat peta 9 benua. Seperti biasa, masih ada tepi di peta. Menjelang tepi, area menjadi sangat kabur. Namun, dengan King Sui dalam kondisi saat ini, ia bisa mengetahui seberapa luas daerah itu. Ada juga domain laut bintang 9 benua, di salah satu tepiannya tampak sangat buram. Bersama dengan Haohan kontinen, mereka seperti 2 naga besar yang berbaris berdampingan satu sama lain. King Sui menyadari bahwa sekarang, masih ada 4 lokasi yang bisa dia tandai di peta. Dia kemudian melanjutkan untuk melihat-lihat area. Tanpa ragu-ragu, ia segera memasang salah satu tanda di bagian terdalam Haohan kontinen. Secara harfiah itu bukan bagian terdalam dari benua itu, tetapi masih diperhitungkan ke bagian yang lebih dalam darinya. Lokasi ini wajib baginya. Itu seperti sebuah pos pemeriksaan, seperti gua suci tempat dia saat ini berada. Ada 3 tanda lagi yang bisa dia buat. King Sui berpikir sejenak dan memperhatikan bahwa untuk saat ini, tidak ada tempat yang cocok di mana ia dapat menetapkan tanda. Dia memutuskan bahwa dia akan mengaturnya nanti ketika dia menemukan tempat yang cocok untuk mereka. Apa King Sui senang adalah bahwa dia bisa membawa segala sesuatu yang 100 meter persegi di sekelilingnya. Ini berarti bahwa panjang dan lebarnya masing-masing bernilai sekitar 30 meter. King Sui bisa saja membawa seluruh klan bersamanya. Oleh karena itu, jika perlu, King Sui bisa membawa klannya ke benua Haohan. Itu juga akan sangat nyaman baginya jika dia ingin membawa mereka ke rumah lamanya, desa klan King.
Awalnya, King Sui berencana untuk segera pergi, tetapi sekarang dia masih memiliki beberapa pil peluang yang tersisa bersamanya, dia memutuskan untuk menerima kota Lin Hai terlebih dahulu. Sebelum King Sui meninggalkan klan King, ia memperbaiki beberapa pil peluang. Yuan Su sekali lagi memberinya beberapa ramuan obat yang diperlukan untuk membuat pil peluang. Yin Tong, Lan Lingfeng dan yang lainnya secara alami senang melihat King Sui. Ini untukmu. Apa yang bisa kamu dapatkan darinya akan tergantung pada keberuntungan kamu. Tidak akan lama sampai aku pergi sekali lagi. King Sui segera mengeluarkan beberapa pil peluang dan memberi masing-masing satu. Apapun yang terjadi, itu adalah suatu keharusan bahwa kamu tinggal di sini selama 1 malam. Kata Lan Lingfeng buru-buru. Tuan muda King kita masih harus berangkat ke Sunset Saking Palace. Dia tidak akan memiliki siapapun untuk berbagi selimut dengan dia tinggal di sini, Ziceca terkekeh dan berkata. Lan Lingfeng menjawab dengan, oh. King Sui terdiam, Lin Fei berdiri di samping. Dia hanya melihat mereka dan tersenyum. Selama ini, dia adalah orang yang pendiam. Sekarang dia memiliki seorang putra, dia menjadi lebih tenang daripada sebelumnya. Ini membuatnya tampak agak kurang menawan. Menyusul, yang mengejutkan King Sui adalah bahwa baik Lan Lingfeng maupun Yin Tong benar-benar berhasil menerobos ke tingkat ke-7 Divinity tingkat menengah dengan hanya 1 pil peluang. King Sui tercengang olehnya, tapi karena itu disebut pil peluang, ini sudah sesuai harapannya. Lagi pula, mereka berdua sama-sama pewaris dewa pertempuran. Lan Lingfeng dan Yin Tong keduanya tertegun. Tidak ada yang bisa menggambarkan hal ini lebih baik daripada ungkapan, mencapai surga dalam satu ikatan. Dengan demikian, peningkatan kekuatan yang mereka terima saat ini masih dianggap banyak. Meski begitu, keduanya masih sangat terkejut dengan apa itu. Grade ilahi ke-7 adalah langkah kunci dalam kultivasi seseorang. Beranjak dari tingkat ke-6 ke tingkat ilahi ke-7 adalah proses terberat dalam kultivasi seseorang. Keajaiban yang tak terhitung jumlahnya dan prajurit jenius memiliki budidaya mereka dihentikan di depan ambang pintu kelas ke-7 ilahi. Selain itu, kesenjangan antara kelas ilahi ke-6 dan ke-7 juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dikalahkan hanya dengan angka. Yang lain juga berhasil meningkatkan cukup banyak kekuatan mereka, tetapi ketika dibandingkan dengan Lan Lingfeng dan Yin Tong, mereka datang sedikit pendek. King Sui mengingatkan mereka bahwa mereka harus menghabiskan setengah tahun ke depan atau bahkan 1 tahun untuk menstabilkan wilayah mereka saat ini. Sebelum dia berhasil menyelesaikan kalimatnya, guntur sudah mulai terakumulasi di langit. Kesengsaraan ilahi ada di sini. Kali ini, tidak dapat dipungkiri bahwa King Sui sedikit khawatir. Meski begitu, keduanya tetap berhasil melewatinya dengan lancar. Pada akhirnya, mereka tampak sangat lelah. Jika ada 2 gelombang lagi, itu akan menjadi masalah. Tanpa disadari, setengah hari berlalu. King Sui mengucapkan selamat tinggal kepada geng dan segera melanjutkan ke Sunset Saking Palace. Sunset Saking Palace. King hanya sekarang sudah hamil 3 bulan. Namun, dari luar, tampaknya tidak jelas bahwa dia hamil. Ketika para gadis melihat King Sui, mereka bertanya kepadanya tentang hal-hal yang terjadi di rumah. Itu berlangsung sampai siang dan King Sui membiarkan mereka memakan pil peluang. King Sui sadar bahwa dia tidak akan bisa pergi hari ini. Karena itu, ia memutuskan untuk tinggal di sini selama beberapa hari sebelum berangkat ke Bukit Vampirik Demones. Sudah lama sejak dia terakhir mengunjungi. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya apakah suku vampirik baik-baik saja. Sepertinya gadis-gadis itu semuanya beruntung. Namun, yang paling diuntungkan dari itu adalah Muyun Qingge. Ini menyebabkan King Sui merasa sangat kesal saat memikirkan Lan Lingfeng dan Yin Tong. Mungkinkah karena mereka adalah warisan dewa pertempuran? Selain itu adalah Tante Lingyan. Jika dia hanya memperhitungkan jumlah kekuatan yang meningkat, Tante Lingyan dapat dikatakan sebagai orang yang telah menerima dorongan terbesar. Kecakapan ofensifnya segera naik menjadi hampir sama dengan King Sui. Ini berarti bahwa dia baru saja melangkah ke tahap akhir dari level ke-7 ketuhanan. Pada saat ini, Muyun Qingge berada di tengah-tengah level ke-7 ketuhanan. Pada saat yang sama, dia juga memicu kesengsaraan ilahinya. Meskipun undersa, sepertinya kesengsaraan ilahi dapat terjadi di mana saja. Ketika semua ini dilakukan, langit hampir gelap. Semua orang saling mengobrol sebentar. King Sui adalah satu-satunya pria di sana dan dia dikelilingi oleh beberapa wanita cantik di sekitarnya. Namun, orang-orang yang benar-benar berhasil memiliki hubungan dengannya adalah Ye Jiange dan King Hanyai. Selain yang pertama kali merupakan kecelakaan, Tante Lingyan tidak melakukan banyak hal dengan King Sui. Karenanya, sebenarnya, untuk saat ini, dia tidak bisa dianggap sebagai wanita King Sui. King Sui telah mencoba merayunya beberapa kali. Dia ingin membiarkannya merasakan ekstasi. Namun, ia selalu gagal mengambil langkah terakhir. King Sui, kami bermaksud untuk memindahkan Sunset Saking Palace ke tempat yang lebih dalam di Samudra Utara. Ye Jiange tersenyum dan berkata. King Sui mulai memikirkannya, jauh di dalam Samudra Utara. Dikatakan bahwa bagian terdalam dari lautan terhubung dengan domain Samudra Bintang 9 benua. Oleh karena itu, ia mengerutkan alisnya dan berkata, untuk saat ini, lebih baik jika kamu tidak melakukan gerakan apapun. Jika kamu benar-benar ingin bermigrasi, jangan terlalu jauh dari sini. Baiklah, apakah menurutmu itu akan menjadi ide yang lebih baik jika kita pindah ke Lautan Suci dulu?
Tanya Ye Jiange setelah memikirkannya. King Sui tertegun. Lautan Suci, Gunung Suci dan kemudian Bukit Vampirik Demones. Dia menggosok kepalanya dan bertanya, mengapa kita pindah ke sana? Ki spiritual lebih berlimpah daripada yang ada di sini. Ye Jiange tersenyum dan berkata, Gunung Suci ada di sana. Aku tidak berpikir mereka akan mengizinkan kami melakukan itu. Seng Jun sudah membentuk aliansi dengan kami. Selain itu, kami juga berbagi hubungan yang baik satu sama lain. Ye Jiange mengungkapkan ekspresi yang bahkan lebih menyenangkan dari sebelumnya. King Sui memandang wanita yang sangat murni dan berkata, wanita, kamu lebih baik menumpahkan kacang atau tidak menyalahkan aku karena menggunakan hukuman keluarga terhadap kamu. Secara alami, dia mengerti apa yang dia maksud dengan hukuman keluarga. Itu hanya memukul pantatnya. Baiklah, suamiku tersayang, tidak bisakah kamu setidaknya menerima permintaanku ini? Ye Jiange tidak berusaha untuk bertindak seperti anak manja. Namun demikian, nada yang dia gunakan untuk berbicara membuat King Sui merasa mati rasa. Bagi seorang wanita seperti dia berbicara seperti ini, itu memang seperti ujian kemauan baginya. Baik. King Sui agak khawatir bahwa konflik mungkin pecah antara mereka dan permaisuri vampirik, tetapi sangat cepat, dia memikirkan Seng Jun dan merasa bahwa semuanya akan beres. King Suan kecil terlihat sangat cantik. King Sui mengungkapkan senyum canggung. Dia tidak tahu bagaimana menanggapinya. Sepertinya mereka semua sudah tahu tentang itu. Sebenarnya, King Sui tidak pernah bermaksud menyembunyikannya dari mereka, namun, hal-hal terjadi begitu tiba-tiba pada saat itu. Ye Jiange maju dan memeluk leher King Sui, baiklah, aku hanya mendengarnya dari Seng Jun. Aku tidak benar-benar memaksudkan kata-kata aku. Suamiku tersayang, tolong jangan marah padaku karena itu. Ini mungkin pertama kalinya dia berbicara seperti itu. Dia tidak terdengar halus ketika mengatakannya. Namun, semakin dia bertindak dengan cara ini, King Sui yang semakin tergerak secara emosional dapat. Itu adalah semacam dampak spiritual yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Rasanya sama dengan mendengar kecantikan ekstrim yang mengaku kepadanya. Dampak yang diterimanya dari itu terlalu besar. Tidak mengherankan bahwa beberapa orang menikmati mendengarkan beberapa hal manis atau mungkin pada kesempatan tertentu, bahasa-bahasa vulgar ketika bercinta. Itu adalah semacam dampak emosional, apalagi ketika itu dari kecantikan seperti ini yang mampu menjatuhkan kota. King Sui memeluknya. Ketika dia melihat pipinya memerah, dia sudah tahu bahwa dia merasa sangat malu. Namun demikian, dia masih mengatakannya. Melihat ini, dia merasa lebih terpengaruh secara emosional olehnya. Dia segera menggerakkan kepalanya ke depan dan mencium bibirnya yang seksi. Setelah beberapa hari, King Sui pergi. Migrasi bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Meskipun lautan suci mungkin mengandung ki spiritual yang melimpah, itu bukan tujuan utama. Mereka berharap bahwa permaisuri vampirik dapat memiliki seseorang untuk menemaninya. Ini kemungkinan besar Ye Jiange dan niat sejati para gadis. King Sui tidak peduli tentang ini. Dengan kekuatan mereka saat ini, selama mereka tidak memasuki bagian terdalam Samudra Utara, semuanya akan baik-baik saja. 1970. Gunung Suci. Setelah beberapa hari, King Sui tiba di Gunung Suci. Tidak perlu menyangkal bahwa tempat ini sangat nyaman. Ki spiritualnya sangat berlimpah dibandingkan dengan banyak tempat. Dikatakan bahwa ki spiritual di sini berasal dari lautan suci. Sudah beberapa tahun sejak dia terakhir mengunjungi tempat ini. King Sui terasa sangat aneh. Dia secara pribadi memiliki kesan mendalam tentang Seng Jun. Faktanya, itu tidak bisa dilupakan pada saat itu. Perasaan itu begitu kuat dan mendalam, bahkan dia merasa ingin bertemu dengannya. Tentu saja, ini berasal dari kenyataan bahwa mereka adalah teman. Dia tidak pernah benar-benar menyembunyikan niat apapun lebih dari itu. King Sui melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Suci yang dia kenal. Setelah dihentikan oleh beberapa orang, dia diberitahu bahwa Seng Jun tidak berada di Gunung Suci. Karena dia tidak ada di sekitar, King Sui berhenti naik dan segera terbang ke arah Vampirik Demones Hills. Segera setelah dia memasuki Vampirik Demones Hills, hal pertama yang dia temui adalah 2 Vampirik Demonesses. Mereka benar-benar T3/4 nanogram. Para Vampirik Demonesses terlihat cantik dan memiliki kulit pucat di seluruh tubuh mereka. Namun, bagi King Sui, sepasang sayap mereka seperti merusak seluruh penampilan mereka. Sayap mereka tidak membuat mereka tampak seperti malaikat, sebaliknya, itu membantu menutupi sebagian pantat mereka. Pada saat mereka melihat King Sui, mereka melarikan diri dengan sangat cepat. King Sui berpikir bahwa dia menakuti mereka dengan auranya. Tapi sebenarnya, itu karena aura Ratu Vampirik. Dia dan permaisuri vampirik sudah menjadi suami istri. Dalam hal ini, tubuhnya juga memancarkan aura Ratu Vampirik. King Sui berhasil berjalan ke tempat seperti lembah tanpa penghalang. Tidak ada penjaga di sini. Beberapa pohon besar terhubung bersama. Demikian pula, rumah-rumah di atasnya juga disatukan. Setelah itu, King Sui melihat ke suatu arah. Di koridor di antara pohon-pohon ini, seorang gadis kecil terlihat berlari dan melompat-lompat. Dia tidak bisa dianggap cepat, namun dia mengirimkan irama yang sangat aneh dengan gerakannya. Rambutnya terlihat sangat berantakan, masih tidak ternoda bahkan oleh setitik debu.
Dia memiliki wajah yang indah dan mata hitamnya tampak cerah seperti kristal. Mereka tampak sangat bersemangat. Gadis itu tidak memperhatikan King Sui sampai dia berlari mendekatinya. Setelah itu, dia dengan penasaran menatap King Sui. King Sui mengungkapkan senyum di wajahnya saat dia berjongkok. Bocah cilik, beritahu aku namamu. Tidak. Bocah kecil itu memutar matanya dan segera berbalik dan lari. Dia berlari dan berteriak, Ibu, ada orang jahat di sekitar sini. King Sui rajutan alisnya. Memikirkan bocah cilik ini sudah akan menjadi sangat licik meskipun usianya. Pada pandangan pertamanya pada gadis kecil itu, dia awalnya berpikir bahwa dia akan menjadi anak yang berperilaku baik. Siapa yang mengira bahwa dia tiba-tiba menjadi begitu jahat seperti iblis kecil? Untunglah dia tampak seindah boneka. Dia adalah iblis suci. Dari sini, dia sudah tahu bahwa dia adalah putrinya sendiri. The Secret Demoness, King Xuan. Bocah kecil itu masih memiliki suara bayi, namun suaranya terdengar sangat tajam. Hanya dalam sekejap, beberapa vampirik demonesses sudah muncul. Para vampirik demonesses yang mungkin ada di sini semuanya adalah vampirik demonesses tingkat tinggi. Permaisuri vampirik juga muncul, dia tertegun melihat King Sui. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan yang lain untuk melakukan hal-hal mereka sendiri. Permaisuri vampirik mengangkat putrinya yang berlari ke sisinya dan tersenyum ketika dia mendekati King Sui. Kamu di sini. King Sui maju ke depan dan melingkarkan tangannya di pinggangnya, mengapa aku merasa kau tidak terbiasa denganku? Di sisi lain, King Xuan mengangkat kepalanya ketika dia melihat apa yang disebut orang jahat. Sekarang setelah permaisuri vampirik ada di sini, dia tidak takut pada King Sui. Dia bahkan membuat wajah masam padanya dalam upaya untuk membuatnya takut. Aku merindukanmu, aku benar-benar merindukanmu. Bisik permaisuri vampirik. Aku juga, banyak. Bocah cilik, katakanlah ayah. Dia adalah ayahmu. Permaisuri vampirik tersenyum ketika dia melihat bocah kecil itu. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi dengan senyum ceria. Senyum datang dari lubuk hatinya. Anak nakal kecil itu, di sisi lain, dengan penasaran memandang King Sui sebelum memindahkan pandangannya ke permaisuri vampirik. Bu, apa itu ayah? Permaisuri vampirik tersenyum dan mengusap kepala King Xuan. Dia adalah orang lain yang paling dekat denganmu seperti ibumu. Bocah kecil itu sepertinya mengerti, tetapi pada saat yang sama, juga tidak mengerti apa yang dia maksudkan. Namun demikian, dia masih mendengarkan dan memanggil King Sui, ayah. King Sui mengulurkan tangannya dan mengambil alih King Xuan. Bocah kecil itu tidak menolaknya. Mungkin itu karena faktor bahwa mereka memiliki garis keturunan yang sama, atau mungkin juga karena aura alami yang dipancarkan ke seluruh tubuh King Sui. Ya, kamu adalah putriku. Aku akan memastikan kamu dan ibumu menjadi orang paling bahagia di dunia. Apakah itu tidak masalah dengan kamu? King Sui tersenyum dan berkata. King Xuan sudah mengerti satu atau dua hal tentang dunia. Anak-anak di sini cenderung dewasa cukup awal. Jika itu dalam inkarnasi sebelumnya, dia akan belajar di taman kanak-kanak. King Sui memiliki salah satu lengannya yang membawa King Xuan dan yang lainnya memegang tangan permaisuri vampirik saat mereka berjalan menuju lembah. Melihat putrinya yang sangat cantik di sisinya, jauh di lubuk hati, King Sui merasa damai. Saat itu, dia tidak pernah berharap wanita terakhir dalam Portraits of Beauty menjadi wanita itu, juga tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa mereka akan berakhir seperti sekarang. Setiap kali King Sui memandangnya, dia juga akan melihat kembali ke King Sui. Pada saat mata mereka bertemu, dia bisa terlihat merasa sedikit malu. Jantung King Sui juga berdetak sangat kencang. Dia sedikit mengencangkan genggamannya di tangannya. Jika bukan karena putrinya, sekarang, dia akan. Mereka tiba di tempat di mana tidak ada orang lain. King Sui membiarkan dia dan putrinya minum pil peluang. Adapun untuk membantu permaisuri vampirik meningkatkan kekuatannya, dia hanya bisa melakukannya begitu putrinya tertidur. Kekuatan permaisuri vampirik seperti hal yang ditakdirkan. Itu adalah semacam warisan bagi raja, warisan dari suku vampirik. Tidak hanya itu, tetapi dia juga seorang wanita di Portraits of Beauty. Dia memiliki bakat yang tiada taraf dan kekuatannya sekarang telah mencapai tahap awal tingkat ke-7 ketuhanan. King Sui tidak terlalu terkejut dengan kekuatannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang permaisuri. Suku iblis vampirik juga bisa dianggap sebagai suku yang kuat. Untuk seorang permaisuri, sebuah eksistensi yang melampaui seorang ratu, tak perlu dikatakan bahwa dia akan memiliki kekuatan yang menakutkan. Perubahan yang dibawa ke permaisuri vampirik melalui pil peluang sudah di luar pemahaman King Sui. Mungkin karena garis keturunannya, pelet emas segera terbentuk di dalam tubuh permaisuri vampirik. Pada satu titik, King Sui juga memiliki pelet emas di tubuhnya. Tapi kemudian, itu berubah menjadi Paragon Vessel. Sekarang, yang mengejutkannya, pelet emas juga telah terbentuk di dalam tubuh permaisuri vampirik. King Sui hanya merasakannya sekali dan dia sudah tahu bahwa itu berbeda dari pelet emas yang pernah dia miliki. Ini adalah semacam pelet emas yang terbentuk ketika kekuatan seseorang bertemu sampai batas tertentu. Di seluruh benua, bahkan jika ada banyak prajurit tingkat ilahi, dan tian mereka masih hanya terdiri dari segumpal ki. Itu tidak mungkin menjadi padat. Namun, ada kasus-kasus tertentu di mana beberapa prajurit akan memilikinya dalam bentuk cair atau padat.
Bagi para pejuang dengan dantian yang solid, itu akan tetap menjadi hal yang sangat menantang bagi mereka untuk mengembun menjadi pelet emas. Permaisuri vampirik segera menerobos dan mencapai puncak tahap pertengahan tingkat ke-7 ketuhanan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana dan King Sui melanjutkan untuk memicu potensi tubuhnya melalui pembersihan dan akupuntur impuritis, ia harus dapat mencapai tahap akhir dari level ke-7 Divinity. Permaisuri vampirik sangat kuat dan cepat. Itu adalah salah satu kemampuannya yang paling kuat sebagai suku vampirik. Serangannya juga sangat tajam, mereka sangat tajam dan bisa memberikan luka yang paling dalam kepada lawan-lawannya. Kemampuan untuk membuat lawannya berdarah sama menakutkannya. Itu mampu menekan kemampuan lawan untuk pulih sendiri. Satu-satunya kelemahan adalah mengkonsumsi banyak energi. King Sui mengeluarkan pagoda harta vitalitas nasib surgawi. Ini juga alasan mengapa dia menyimpannya. Itu bisa digunakan secara efisien dengan pedang dan dia secara khusus menyiapkannya untuk diperlengkapi dengan permaisuri vampirik. Benda ini dapat dianggap sebagai artefak Divine Vampiric Empress. King Sui bisa membantunya membangun fondasi yang lebih kuat dengannya. Yang paling penting, karena dia sudah membentuk pelet emasnya, King Sui memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas pelet emas. Alih-alih meningkatkan kekuatannya, ini lebih seperti kemampuan untuk meningkatkan daya tahannya. Bakat bawaan King Xuan meningkat sekitar 2 kali. Bocah kecil ini awalnya lahir dengan bakat bawaan yang luar biasa. Sekarang, itu bahkan bisa dianggap sebagai asetnya yang paling berharga. Di masa depan, prestasinya tidak akan kalah dengan Luan-Luan. King Sui mengeluarkan liontin batu giok yang dia perbaiki sendiri dan memberikannya kepada bocah kecil. Meskipun itu tidak benar-benar berguna sekarang, itu masih merupakan simbol cintanya sebagai seorang ayah. Tidak hanya itu, tetapi King Sui juga meninggalkan beberapa pil obat untuk permaisuri vampirik. Dia mempersiapkannya dengan sengaja untuknya dan putrinya. Setelah berpikir sebentar, King Sui mengeluarkan gelang dan meletakkannya di tangan permaisuri vampirik. Selain terlihat bagus, itu juga harta karun interspatial. Dibandingkan dengan interspatial silk sachet, yang ini memiliki kapasitas yang jauh lebih besar. Permaisuri vampirik tersipu ketika dia melihat pria yang mengenakan gelang itu untuknya. Saat itu juga, dia merasakan kenyamanan yang kata-kata tidak bisa gambarkan. Ini adalah cinta, atau lebih tepatnya, cinta keluarga. Dia adalah pria paling penting dalam hidupnya. Fakta bahwa dia, putrinya, dan suaminya bisa bersama, terutama ketika dia melihat penampilan putrinya yang terkejut, dia tidak bisa merasa lebih puas di sepanjang hidupnya. Dia sangat bahagia, apalagi matanya saat menatapnya juga dipenuhi dengan kepuasan dan cinta. Pada malam hari, King Sui memeluk ratu vampirik di tangannya. Perlahan, dia meletakkan tangannya jauh ke tubuh bagian bawahnya. Perasaan menyentuh kulit mereka yang halus dan indah diikuti oleh perasaan mengambil jiwa saat King Sui memasuki tubuhnya. Itu membuat permaisuri vampirik bergetar. Pada saat ini, penglihatannya menjadi agak kabur dan wajahnya terlihat sangat merah, semua karena dia telah mencapai klimaksnya beberapa kali. Ekspresi puasnya memberi King Sui rasa bangga sebagai seorang pria. 1971. Permaisuri vampirik mencapai tahap akhir ke-7 lapisan dewa di bawah bantuan King Sui. Ini adalah hasil yang mengejutkan. Kekuatan pertempurannya sekarang di antara 3 teratas di klan King. Itu adalah minggu yang menyenangkan. King Sui menghabiskan waktunya dengan permaisuri vampirik dan putrinya King Xuan setiap hari. Mereka menyaksikan dengan berat ketika King Sui pergi. 9 langkah benua. Bendera 5 elemen ilahi. King Sui menggunakan bendera 5 elemen ilahi ke titik yang akhirnya dia perbaiki, yang merupakan bagian jauh dari benua Haohan. Dibandingkan dengan Gunung Suci, itu tidak diragukan lagi adalah bagian terdalam dari benua Haohan. Mungkin, itu hanya perbatasan dari bagian terdalam yang sebenarnya. King Sui muncul tinggi di langit saat dia mendarat perlahan dan langsung tiba di jalan lebar. Tidak mengherankan jika seseorang tiba-tiba muncul di jalan yang sibuk dan ramai ini. Itu hampir tidak diperhatikan oleh siapapun. Jalan itu sangat luas, jauh lebih luas daripada dimanapun yang pernah dilihat King Sui. Apalagi di sini lebih berkelas. Ki spiritual di udara sebanding dengan lautan suci. Itu adalah tempat yang lebih ramai daripada kota Linhai dengan bangunan yang lebih tinggi dan tanah yang lebih luas. Alih-alih bangunan normal, mereka lebih seperti aula besar. Jalanan ditutupi dengan lapisan batu yang keras yang sulit dihancurkan oleh pedang dan pisau biasa. Kendaraan buas melaju kencang di jalan. Jalanan sibuk tapi tidak ramai. Berbagai toko disejajarkan satu sama lain di pinggir jalan. Orang-orang dari segala bentuk dan ukuran berjalan oleh King Sui, yang melirik dan menyadari bahwa kebanyakan dari mereka mampu. Cerita rakyat di sini lebih sulit, tetapi sebagian besar, mereka belum mencapai Xiantian. Mayoritas adalah pria biasa di dunia ini. King Sui merasa nyaman setelah kedatangannya di tempat asing ini, jadi dia mengikuti kerumunan sambil merenung. Nona-nona, apakah kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja setelah mengenai para pria tuan muda Kiao? King Sui mengerutkan kening sesaat. Suara itu datang dari suatu tempat di depannya. Namun, King Sui benar-benar enggan terlibat sejak dia baru di sini. Meskipun dia saat ini sangat kuat, insiden seperti ini adalah kejadian sehari-hari sehingga dia tidak bisa diganggu banyak. Beraninya kau. Jika kamu menyentuh kami, Istana Abadi Underworld Utara tidak akan membiarkan kamu pergi. Suara tajam dan jelas keluar. Haha, beraninya aku, Tuan Muda Kiao,
memang tak kenal takut. Apakah kamu berpikir bahwa aku tidak tahu siapa kamu? Kamu berasal dari Northern Immortal Palace Underworld Utara. Orang lain mungkin takut, tapi kami, klan Kiao, tidak takut. Aku akan menyentuhmu dan melihat apa yang bisa dilakukan oleh Istana Abadi Dunia Bawah Utara. Suara pusing itu tertawa panik. King Sui tidak sengaja mendengar ungkapan, Istana Abadi Dunia Bawah Utara. Bukankah itu Istana Abadi yang menjadi milik Luan Luan? Mungkinkah ini kebetulan? Memikirkan kemungkinan seperti itu, King Sui maju ke depan dan melihat dua wanita dikelilingi oleh sekelompok pria. Keduanya sangat muda, mengenakan gaun giok hijau dan memegang pedang. Mereka memiliki penampilan bagus dan tubuh yang memenuhi syarat sebagai wanita cantik. Namun, mereka menatap pemuda di sisi yang berlawanan dengan wajah yang tidak sedap dipandang. King Sui melihat pemuda yang mengenakan jubah putih panjang sambil memegang kipas tangan. Dia memiliki bibir merah dan gigi yang cerah. Dia terlihat cantik, tapi ada sedikit rasa pusing dan cabul di matanya. Bocah yang cantik, itulah yang dipikirkan King Sui pada pemuda ini. Meskipun dia sembrono, tidak diragukan lagi dia tampan. Selain itu, dia juga mampu. Dia sudah memiliki satu kaki di tingkat kaisar marsial. Ayolah, pegang kedua wanita ini yang menghina klan Kiao. Pria muda yang gamang itu melambai. Beberapa puluh pria di sampingnya berlari ke arah dua wanita itu sambil melambaikan senjata mereka. King Sui tidak segera masuk. Kedua wanita itu tampak kesal. Memegang pedang mereka bergegas menuju para pria sebagai imbalan. Kedua wanita itu jelas jauh lebih lemah daripada pria muda itu. Namun, orang-orang yang maju juga jauh lebih lemah darinya. Kedua wanita itu berhasil membunuh beberapa pria tetapi jumlahnya terlalu banyak dan mereka akhirnya kehabisan tenaga. Nyinggir, kau pelacur. Kamu tidak hanya memukul anak buah aku, kamu bahkan membunuh beberapa dari mereka. Kamu jelas tidak tahu batas kemampuan kamu. Pria muda itu berlari ke arah para wanita ketika dia menyelesaikan dialognya. Dia menutup kipas tangan dan mengetuknya pada salah satu wanita. Acu point clearing. Mata King Sui cerah. Pria muda yang limbung ini tampaknya telah menguasai teknik acu point clearing. Bisa diwariskan atau dilatih sendiri. Dia tidak bisa meremehkan dunia ini. Jepret. Salah satu wanita terhuyung dan membuat beberapa langkah mundur setelah hanya satu langkah. Dia jatuh dan duduk di lantai, tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun. Wanita lain tertegun, pedangnya bergetar dan menggambar bentuk segitiga, menunjuk kepala dan dada pemuda itu. Terlalu lemah. Kamu tidak dapat membuat masalah di Kiao Clan dengan kekuatan seperti itu. Enyah. Sambil berbicara, pemuda itu menggunakan kipasnya untuk langsung memukul wanita itu. King Sui tahu wanita itu tidak tahan lagi. Jika dia berdiri diam, dua wanita ini mungkin akan dibawa pergi oleh pemuda itu. Dia tahu itu akan menjadi tragis dari mata pemuda itu. King Sui menggelengkan kepalanya. Dalam sekejap, dia muncul di samping wanita itu dan meraih kipas. Kipas itu selambat siput dan tidak kuat sama sekali di mata King Sui. Pria muda itu terkejut melihat seorang pejuang yang kuat tiba-tiba muncul. Dia berusaha menariknya kembali tetapi gagal dan menyerah. Dia kemudian menatap King Sui tanpa melepaskan tangannya. Bagaimana aku memanggil kamu, teman? Mengapa kamu memilih berkelahi dengan klan Kiao? Tidak akan sulit jika aku ingin membunuhmu. Kedua wanita itu adalah temanku, dan kebetulan aku tidak ingin membunuh hari ini. Pergi. King Sui mencengkeram kipas angin dan mengubahnya menjadi abu. Wajah pemuda itu berubah pucat. Dia tahu dia telah bertemu seseorang yang lebih unggul dan jauh lebih kuat. Tidak ada orang lain yang tahu tentang penggemarnya lebih baik daripada dia. Hanya seorang prajurit ilahi yang bisa menghancurkannya menjadi abu. Pria yang berdiri di depannya secara mengejutkan adalah pejuang ilahi meskipun terlihat muda. Ayo pergi. Pria muda itu mundur dan pergi. Setelah beberapa langkah, dia berbalik dan bertanya kepada King Sui, siapa namamu, teman? Aku tidak ingat siapapun sekuat kamu di kota Dasang. King Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bagaimana kamu bisa bertemu prajurit yang kuat ketika kamu bahkan belum mencapai kaisar bela diri? Selanjutnya, King Sui mengetuk dua kali pada tubuh wanita yang membawa perubahan besar dalam ekspresi pria muda itu. Klan Kiao-nya menjadi kekuatan terkuat kota Dazang untuk penyelesaian acu poin ajaib dan keterampilan meridian tapping. Namun, pria di depannya tahu itu juga. Terlebih lagi, dia tampaknya bahkan lebih cakap daripada para tetua klannya. Terima kasih telah menyelamatkan kita. King Sui satu sisi berkata, pergilah. Biarkan bicara nanti. Kedua wanita itu meninggalkan daerah itu dengan King Sui tanpa ragu-ragu. King Sui tidak takut dibuntuti. Dia tahu Tuan Muda Kiao akan memberitahu klan Kiao tentang insiden itu. Kehadirannya yang tiba-tiba di kota Dazang tentu akan menarik perhatian. Kamu dari Istana Abadi Underworld Utara. King Sui dan kedua wanita itu berjalan ke sebuah restoran dan duduk di dekat jendela. Ya Pak, kamu tahu tentang Northern Immortal Palace Underworld Utara. Wanita yang berbicara itu terlihat lebih curfier, terutama P4 yudaranya yang pakaiannya hampir tidak bisa berisi. Tatapan semua orang akan pergi ke P4 yudaranya terlebih dahulu, bukan karena mereka cabul, tetapi karena P4 yudaranya terlalu besar dan jelas untuk tidak diperhatikan. Pada awalnya aku tidak tahu, tetapi ketika aku datang ke sini, putriku memberitahuku bahwa dia adalah wakil istana penguasa Istana Abadi Dunia Bawah Utara.
yang termuda. King Sui berpikir dan berkata. 1972. Ah, kamu adalah ayah wakil istana Dewa King, kata dua wanita takjub. Ya, dia Luan-Luan, putri aku. King Sui tahu dua wanita memang dari utara Underworld Immortal Palace, yang sama untuk Luan-Luan. Ini luar biasa, sungguh mengejutkan bertemu ayah wakil istana Lord King. Pak, apakah kamu di sini untuk menemui wakil istana Lord King? King Sui menggelengkan kepalanya, aku baru saja datang ke sini untuk berjalan-jalan. Aku hanya ingat setelah mendengar nama utara Underworld Immortal Istana. Dan EBSP. Setelah obrolan santai, King Sui mengetahui bahwa itu adalah kota Dazang dan klan Kiao adalah kekuatan terkuat dengan nama di sini. Ada dewa di klan Kiao. Kota Dazang sangat besar. Kota-kota di sekitarnya juga dikelompokkan di bawah kota Dazang dan milik klan Kiao. Utara Underworld Immortal Istana dalam jangkauan Dazang City. Namun, Istana Abadi Underworld Utara tidak tertarik pada perkelahian sehingga mereka hanya memiliki kota Salju Utara. Ini adalah kota individual aktual yang besar dan unik. Karena kehadiran Istana Abadi Underworld Utara, itu mirip dengan kota Dazang. Utara Underworld Immortal Istana tidak tertarik pada perkelahian wilayah. Namun, seorang pria yang hebat tidak bisa menjadi saingan. Lebih dari 80% Istana Abadi Underworld Utara adalah wanita. Ditambah lagi, mereka semua cantik. Itu salah satu alasan Utara Underworld Immortal Istana dan Kiao Clan bisa bergaul dengan aman selama bertahun-tahun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Kiao Clan akan sesekali datang dan merebut orang dari Utara Underworld Immortal Istana. Oleh karena itu, konflik antara Istana Abadi Underworld Utara dan klan Kiao tidak pernah berakhir. Kembali pada masa itu, mereka hanya memikirkan bisnis mereka sendiri. Sekarang, situasi itu tampaknya akan berubah. Seseorang di Kiao Clan telah mencapai terobosan dan hampir bisa mengancam Utara Underworld Immortal Istana sekarang. Setengah bulan yang lalu, ia telah mengusulkan untuk menikah Utara Underworld Immortal Istana Dewa. Lord Immortal Palace Underworld Utara dikatakan sangat cantik. King Sui menyeringai, berpikir bahwa klan Kiao punya ide bagus. Seseorang harus menangkap pemimpin terlebih dahulu, untuk mendapatkan pengikut yang tersisa. Klan Kiao berniat merekrut Istana Abadi Underworld Utara tanpa menumpahkan darah. Itu tidak mustahil, selama mereka bisa membuat Dewa Abadi Dunia Bawah Utara menyerah. Dalam hal ini, mereka bisa menyerap lebih dari setengah dari Utara Underworld Immortal Istana bahkan jika mereka tidak bisa menaklukkan itu sepenuhnya. Meskipun dua wanita dari Northern Underworld Immortal Palace tidak terlalu kuat, mereka tahu cukup banyak. Namun, ini semua adalah rumor umum. Para wanita tahu sedikit informasi tentang klan Kiao saat dia menyelidiki lebih jauh. King Sui memutuskan untuk mengunjungi kota Salju Utara setelah mengawal wanita-wanita itu kembali. Para wanita tidak menolaknya. Setelah semua, mereka akan ditangkap oleh klan Kiao segera setelah mereka kembali. King Sui tidak bertanya mengapa mereka datang ke kota Dazang. Itu adalah pangkalan Kiao Clan dengan orang-orang mereka di mana-mana. Tepat ketika mereka akan pergi, restoran itu dikelilingi. King Sui dan wanita yang tepat di sebelah jendela sehingga mereka melihat segera. Para tamu lain pergi dengan tergesa-gesa dalam hitungan detik. Itu lelucon. Itu masalah Kiao Clan. Jika salah satu lambat, mereka bisa terbunuh. Segera setelah itu, hanya 3 dari mereka yang tertinggal di restoran besar dan luas. King Sui tetap tenang dan dengan tenang mengisi gelas anggurnya. 2 pria tua dan seorang pria parubaya memimpin geng, 3 dari mereka sudah mencapai dewa. Pria muda sebelumnya mungkin mengukur kekuatan King Sui saat dia kembali. Kehadiran seorang prajurit ilahi di kota Dazang telah menyerukan perhatian segera Kiao Clan. Selain itu, prajurit ini telah menentang klan Kiao bersama dengan Istana Abadi Underworld Utara. Aku ingin tahu apa hubungan kamu dengan Istana Abadi Underworld Utara. Mengapa kamu melawan Kiao Clan? Pria parubaya bertanya. Pria parubaya itu tinggi dan kekar, berdiri seperti gunung. Dia tampak tegas dan gagah. Matanya stabil dan tenang, membentuk kontras yang berbeda dengan pemuda pusing. King Sui tidak terkejut. Itu normal untuk memiliki beberapa yang baik untuk apa-apa dalam keluarga besar. Meski begitu, keluarga besar akan hancur jika tidak ada pria berbakat. Foperi adalah umum dan simbolis dalam keluarga besar. Aku tidak memiliki hubungan dengan Istana Abadi Underworld Utara. Ini hari pertamaku di sini. Itu bukan pemandangan yang bagus, melihat kerumunan besar yang mengelilingi 2 wanita muda. King Sui berkata dengan tenang. Dia tidak menyakiti orang yang Kiao Clan sehingga mereka tidak memperlakukan dia sebagai musuh. Teman, ini adalah kota Dazang. Mereka membunuh orang-orang kami yang pertama. Bisakah kamu memberi kami beberapa wajah? The Kiao Clan dan aku, Kiao An, akan sangat menghargai itu. Kata pria setengah baya dengan tulus. Karena King Sui tidak ada hubungannya dengan Istana Abadi Underworld Utara, pria parubaya menurunkan pertahanannya setelah mendengarkan King Sui. Semua orang akan menunjukkan rasa hormat kepada klan Kiao di sini. Juga, lebih baik berteman dengan pria ini karena dia sangat kuat. Aku punya kebijakan yang, sekali dimulai, aku tidak bisa berhenti di tengah jalan. Meskipun aku tidak memiliki niat membuat musuh, 2 wanita baik ini sudah teman-teman aku. King Sui menggeleng. Kiao An mengerutkan kening.
Dia berpikir bahwa King Sui akan mengenali kehormatan Kiao Clan dan mengakui, tapi mengejutkan, pemuda ini keras kepala. The Kiao Clan tidak bisa kehilangan martabatnya di Dazang City. Akan sangat memalukan untuk membiarkan pria ini membawa kedua wanita itu pergi. Kiao An berbeda dari Tuan Muda Kiao. Dia tidak punya kepentingan jahat pada dua wanita. Itu semua tentang kehormatan dan martabatnya. Teman, apakah tidak ada ruang untuk tawar-menawar? Kiao An bertanya kepada King Sui sekali lagi. Nalurinya mengatakan kepadanya untuk tidak melawan pemuda ini. Keluarga besar harus kurang ajar, tapi hati-hati. Keluarga yang kelihatannya kuat bisa dihancurkan semalaman ketika musibah menimpa, karena itu bukan keluarga terkuat. Namun, tidak ada yang berani menyatakan diri sebagai yang terkuat. Alam semesta tidak memiliki batas. Ketika kekuatan mereka meningkat, orang-orang hanya akan menyadari ketidaktahuan mereka setelah menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, orang yang lebih kuat akan lebih rendah hati. Bagaimana dengan ini? Mari kita duel. Jika kamu menang, kamu dapat membawa kedua wanita itu pergi. Jika kamu kalah, mereka akan tinggal di sini. Apa yang kamu pikirkan? Kiao Sebuah melihat King Sui dan berkata dengan nada serius. Itu mungkin terdengar adil, tapi itu sebenarnya trik brilian Kiao An. Jika ia kehilangan dan bersikeras untuk memiliki mereka tinggal, itu pasti akan menyebabkan bergulat dan bahkan membahayakan Kiao Clan. Jika lawan kalah, dia akan membiarkan kedua wanita itu pergi, tetapi dia tidak pernah menjanjikan King Sui untuk membiarkan King Sui sendiri. King Sui pasti tahu rencana lawan. Itu normal di sini dan dia akan melakukan hal yang sama jika dia Kiao An. Dengan demikian, King Sui tidak keberatan dengan saran itu sambil mengangguk. Kiao Sebuah melonjak ke tengah langit segera sementara King Sui tersenyum pada wanita. Tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Paman, hati-hati. Sudut mulut King Sui bergerak-gerak. Statusnya ditingkatkan lagi saat ia berusia. Dia sudah punya anak meski masih muda. Kebanyakan pejuang Xiantian hanya akan menikah pada usianya saat ini. Untuk mencapai martial saint tingkat, ada prajurit sangat sedikit yang menikah pada usia ini. King Sui melompat ke udara dan berdiri di depan Kiao An. Teman, aku memiliki perasaan khusus bahwa aku tidak ingin menjadi musuh kamu, kata Kiao An untuk King Sui. Dan EBSP, aku tidak ingin membuat musuh sendiri. Namun, kadang-kadang, hal pergi keluar dari kehendak demi reputasi yang tidak patut. Jawab King Sui sambil tersenyum. 1973. Kiao An tampak gelisah tetapi dia tidak melanjutkan. Dia hanya mengulurkan tangannya, tolong. Kiao An tidak menggunakan senjata dan juga King Sui. King Sui tidak membutuhkan senjata untuk melawan Kiao An. Dia bisa merasakan kekuatan Kiao An dengan jelas, Peak Fifth Layer of Divinity. Di dunia ini, King Sui bisa memenuhi dewa dengan mudah. Selain itu hampir perbatasan dunia 9 benua di sini. Mustahil untuk tidak memiliki keilahian dalam keluarga teratas sebuah kota besar. Itu seperti orang-orang kaya di kota-kota di kehidupan sebelumnya. Semakin berkembang sebuah kota, semakin kuat latar belakang orang kaya itu. King Sui tersenyum. Dia tidak menunjukkan rasa hormat. Dia bergegas menuju Kiao An langsung dan mengulurkan jarinya. Kiao An menarik kembali wajahnya sekaligus. Seperti kata pepatah, ahli akan tahu kekuatan sejati seseorang dengan satu pandangan. Pada levelnya saat ini, dia bisa dengan mudah mengidentifikasi prajurit yang kuat dengan langkah sederhana. Jari King Sui sangat lambat. Tampaknya sangat lambat namun, tidak mungkin bagi Kiao An untuk menghindar. Dia mencengkeram tinjunya dan menggunakannya pada jari King Sui. Diketahui bahwa tinju lebih lemah dari telapak tangan dan telapak tangan lebih lemah dari jari, berbicara dalam hal kekuatan destruktif. Tapi sekarang, Kiao An merasa dia hanya bisa memblokir dengan tinjunya. Bang! Tubuh Kiao An dipukul mundur saat King Sui maju tiba-tiba dan memberikan satu jari lagi. Itu hampir sama dengan gerakan sebelumnya, selambat sebelumnya. Ekspresi Kiao An menjadi gelap. Dia memberi tinju lain. Bang! Sekali lagi, tubuh Kiao An diusir. King Sui menghantuinya seperti hantu, sosoknya tangguh namun anggun. Dia maju lebih dekat dan menggunakan langkah yang sama lagi. Kali ini, dia menutup matanya perlahan saat dia menerima takdirnya. Dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Jari ini bisa merenggut nyawanya. Pada saat terakhir, King Sui menghentikan jarinya. Dia kemudian berkata sambil tersenyum, kamu sekarang berhutang hidup kepadaku. Bunuh dirimu jika kamu tidak mau. Petik 2. Mengakhiri hukumannya, King Sui kembali ke restoran dan melambai pada kedua gadis itu. Kedua wanita itu turun dan berkata dengan riang, Paman, kamu hebat sekali. Mulut King Sui berkedut lagi. Dia memandang mereka dan berkata, ayo pergi, aku akan mengirimmu kembali ke kota salju utara. Tidak ada yang menghentikan mereka saat ini. Kiao An kalah dalam satu gerakan. Meskipun mereka telah bertarung dalam 2 putaran, King Sui hanya menggunakan langkah yang sama untuk mendorong Kiao An putus asa. Dua lelaki tua lainnya hanya sekuat Kiao An. Mereka tidak akan cocok untuk King Sui bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Kiao An telah kehilangan kehormatannya tetapi dia tahu klan Kiao hilang dengan alasan. Bukan klan Kiao yang lemah, tapi lawannya terlalu berbahaya. Siapa orang ini? Dia telah mengalahkan Kiao An Kiao Clan dalam satu gerakan. Sejak kapan kota Dazang memiliki prajurit yang begitu kuat?
Pria ini mengirim kedua wanita itu kembali ke kota salju utara. Mungkinkah dia pria dari Istana Abadi Dunia Bawah Utara? Petik 2. Aku belum pernah mendengar tentang pejuang yang kuat dari Istana Abadi Underworld Utara seperti dia. Apa yang akan kamu ketahui dengan kekuatan kecilmu? Kamu tidak tahu apa-apa. Petik 2. Petik 2. Apakah kamu sudah tahu tentang latar belakang pria itu? Pada saat ini, banyak pasukan utama duduk di aula besar Kiao Clan. Tidak, pria ini sepertinya telah mendarat dari langit. Dia tidak pernah terlihat di kota-kota di sekitar kota Dasang. Seorang pria parubaya biasa melaporkan. Kiaoba, mungkinkah itu adalah Istana Abadi Underworld Utara? Kata orang tua tertinggi dengan rambut beruban. Orang tua itu memiliki rambut putih kelabu sementara wajahnya cerah dan memerah seperti wajah bayi. Tidak ada kerutan sama sekali. Hanya mata yang berpengalaman yang bisa mengatakan bahwa dia sudah tua. Seharusnya tidak. Ini bukan konflik pertama kita dengan Istana Abadi Dunia Bawah Utara. Tidak mungkin menyembunyikan prajurit yang kuat seperti ini. Selain itu, dengan informasi kami sebelumnya, ini adalah kunjungan pertamanya ke kota Dazang dan domain Es Utara ini. Ayah, apakah kita akan mengambil tindakan? Meskipun kita tidak tahu kekuatan wanita itu di Istana Abadi Underworld Utara, yang lain seharusnya tidak menjadi masalah. Bagaimana kalau memberi mereka tekanan? Seorang pria parubaya berbicara. Dia dewasa dan tampan dengan aura yang melekat. Kiao Ding, jangan kehilangan akal meskipun kamu ingin menikahi wanita itu. Ini adalah klan Kiao. Apakah kamu ingin klan Kiao mati bersamamu? Pria tua itu memberinya tatapan tajam. Kiao Ding menjadi pucat seketika, punggungnya basah oleh keringat. Ayahnya sangat tegas dan pembunuh. Sebelum ini, 3 saudara diumumkan sebagai pewaris tetapi sekarang mereka semua diambil. Aku tidak berani melakukannya. Mungkinkah pemuda ini menjadi penghalang kita? Kiao Ding membisikkan pertanyaannya. Aku tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi pada klan Kiao. Aku selalu mengatakan kepada kalian untuk tidak terpengaruh oleh perasaan pribadi dan mengungkapkan kelemahan kamu. Juga, martabat keluarga besar tidak begitu penting. Kelangsungan hidup dan warisan adalah hal yang paling penting. Martabat kadang-kadang tidak bisa dipaksakan. Itu hanya akan membawa lebih banyak rasa malu. Kata pria tua itu perlahan sambil mengamati sekeliling. Kiao An tampak gelisah dan berkata kepada lelaki tua itu, "Maaf, ayah. Putramu tidak berguna, dia telah mempermalukanmu." Petik 2. Lelaki tua itu melambai, "Ini tidak memalukan. Kamu hebat hari ini." Kiao Ding menatap Kiao An dengan perasaan dingin. Itu sangat tidak jelas. Dia melakukan segalanya sambil sedikit menundukkan kepalanya. Baik. Jangan melakukan gerakan berlebihan dan jangan arahkan klan Kiao ke bahaya yang tidak diketahui. Kalau tidak, aku akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Lelaki tua itu berbicara dengan lembut. Bagaimana jika Istana Abadi Underworld Utara mengancam kita? Seorang pria tua berdiri. Dia adalah saudara lelaki tua itu, Kiao Jiang. Dia adalah salah satu cabang klan Kiao yang sekuat tulang punggung. Rumor mengatakan bahwa mereka berencana untuk memperjuangkan posisi kepala suku. Aku tidak meminta kamu menjadi pengecut. Pria tua itu berkata kepada Kiao Jiang dengan santai dan langsung pergi. Kiao Jiang menyaksikan bayangan lelaki tua itu. Ada api pembunuh yang intens di matanya tetapi menghilang dalam sekejap. Dia kemudian menundukkan kepalanya dengan lembut. Para lelaki mulai berkomentar ketika lelaki tua itu pergi. Mereka dibagi menjadi 3 cabang. Meskipun ada lebih banyak, hanya 3 dari mereka yang memenuhi syarat untuk kompetisi ini. Karena itu adalah acara khusus, semua orang tetap bersatu. King Sui dan kedua wanita itu menuju ke kota salju utara yang hanya dipisahkan oleh kota Sion. Akan memakan waktu bagi orang lain untuk berjalan melewati beberapa kota ini, tetapi King Sui hanya perlu beberapa saat untuk mencapai kota salju utara. Tidak ada salju di kota salju utara, tetapi langit cerah dan putih bersalju. Seluruh kota tampak cerah dan bersih. King Sui ingin memeriksa Istana Abadi Underworld Utara juga karena luan-luan ada di sana. King Sui tidak berencana untuk tinggal lama. Dia ingin bergerak lebih jauh dan bertanya tentang Sekte Abadi 5 Harimau. Dia bertanya-tanya apakah itu masih Sekte Abadi. Itu bisa menjadi Istana Abadi 5 Harimau sekarang. Gunung Underworld Utara. Gunung Bawah Dunia Utara adalah gunung besar yang membentang di kota salju utara dan memisahkannya menjadi utara dan selatan. Itu adalah gunung terbesar dan tertinggi di kota. Pepohonan tebal dan muncul seperti naga hijau dari langit. Northern Immortal Palace Underworld Utara terletak di puncak utara di tengah Gunung Underworld Utara. Namun, King Sui diblokir di kaki Gunung Underworld Utara dan tidak bisa naik. Kedua wanita itu berkata bahwa mereka akan naik dan menginformasikan tentang hal itu. Dia dengan ramah menerima tawaran itu, mengatakan, "Terima kasih. Tuan Luan mungkin masih di rumah sekarang atau dalam perjalanan. Bagaimanapun, dia datang ke sini dengan bendera 5 elemen ilahi." 1974. Setelah beberapa saat, 2 wanita kembali, "Dewa kami menunggumu di aula besar." King Sui terpana mendengar frasa, "Tuan." Dewa Istana Abadi Dunia Bawah Utara, yang tidak diketahui King Sui. Dia tidak menanyakan luan-luan secara detail terakhir kali. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya, dia senang melakukannya. Bagaimanapun, luan-luan ada di sini. Dia ingin melihat apakah dewa dapat dipercaya. Jenis kelamin dewa masih belum diketahui.
Jika orang ini memiliki niat jahat, sebaiknya Luan-Luan pergi lebih awal. Di puncak Gunung Underworld Utara, rutenya berputar dan tak terbatas, mengarah ke timur dan barat. Berdiri di puncak, tidak ada pemandangan hijau yang luas beberapa mil di daerah itu. Hanya ada beberapa pohon menjulang tinggi yang tersebar di sekitar tempat itu. Tangga berbatu diukir di gunung. Sepanjang perjalanan, sebagian besar orang yang sibuk adalah wanita yang mengenakan kostum unik dari Immortal Palace Underworld Utara. Beberapa aura kuat terdeteksi. Khususnya, King Sui merasakan aura menakutkan yang datang dari belakang gunung. Itu sangat ganas. Itu bisa dari manusia atau binatang. Sulit bagi King Sui untuk mengatakannya. Perjalanan berjalan lancar sampai pintu masuk aula utama di puncak. Kedua wanita itu mengulangi, "Dewa kami sedang menunggumu." King Sui tahu mereka tidak datang bersamanya. Dia mengangguk dan memasuki aula. Aula utama itu luas. 9 pilar besar disejajarkan dalam 3 baris. Ada meja batu seperti marmer di aula tanpa ada yang di bawahnya. Di suatu tempat lebih jauh, ada 2 bangku batu. King Sui belum mengamati aula dengan cermat sebelum memperhatikan orang di belakang meja batu. Itu seorang wanita. Orang ini harus menjadi dewa istana abadi bawah dunia utara. Mengenakan gaun merah darah, panjang lantai, wajahnya yang cantik selembut kulit bayi. Hidungnya tinggi dan seputih salju dengan rambut halus seperti sutra di punggungnya. Matanya dalam dan jernih, memberikan rasa kebijaksanaan dan kedinginan, anehnya memikat. Itu dingin namun menawan, mata cantiknya agak panjang dan sempit. Saat dia menyipit, dia kagum tanpa akhir, membuat orang merasa sulit untuk melihatnya. 2 anting-anting emas seperti naga tergantung di cuping telinganya yang bulat dan penuh. Itu jelas bukan anting-anting biasa karena mereka mengeluarkan cahaya yang berkilau. Sosoknya yang tinggi dan ramping meninggalkan kesan luar biasa. King Sui setinggi 1,8 meter berdasarkan pengukuran di kehidupan sebelumnya dan wanita ini hampir setinggi King Sui. Sosok tubuhnya ramping dan proporsional dengan pinggang kecil dan kaki panjang. Pita merah dengan pinggiran emas menguraikan lekuk tubuhnya yang indah dengan sempurna. Hampir mencapai lantai, tirai hitam dengan perbatasan emas semakin membesar-besarkan keanggunan, dan harga dirinya. Dia sangat berdada, menyebarkan kain di dadanya tinggi dan kencang. Kurva penuh dan menggerakkan sangat menyenangkan bagi mata, membuat orang bersemangat untuk disentuh. King Sui tidak menghabiskan waktu lama untuk melihatnya. Dia memiliki kontrol diri yang memadai. Setelah bertemu Dewa Istana Abadi Dunia Bawah Utara, dia merasa lega. Jika itu seorang pria, dia mungkin harus mencari tahu karakter pria itu. Tentu saja, wanita bisa sangat jahat juga. Namun, wanita di depannya membuat King Sui percaya bahwa dia bukan satu. Wanita ini bangga, dia akan membenci melakukan tindakan kotor. Selamat datang. Terima kasih telah menyelamatkan Xiaomi dan Xiao Yue. Bagaimana aku bisa memanggil kamu? Wanita itu maju dari meja batu. Sambil berjalan, rambutnya berayun dengan gerakannya dan menggerakkan hati seseorang. Dia berhenti 3 kaki jauhnya dari King Sui. Sebuah aroma samar yang tidak berwujud merangsang indera penciuman King Sui. Hanya butuh waktu yang singkat untuk membuat King Sui merasa sedikit kecanduan aroma. Aku King Sui, jangan khawatir, aku kebetulan berada di sana. Selain itu, putri aku dalam perawatan kamu di Istana Abadi Underworld Utara. Petik 2. Putrimu. Dewa Abadi Dunia Bawah Utara Dewa bertanya dengan rasa ingin tahu. Ekspresinya sangat menarik. Wanita ini lebih mengesankan dan mendominasi daripada Dong Fan Zikyu. Mungkin karena tingginya, dia terlihat mulia dan tidak bisa didekati. King Sui tidak memiliki kelebihan dalam hal ketinggian sama sekali. Putriku adalah Luan-Luan. Menurutnya, dia adalah wakil istana tuan di Istana Abadi Underworld Utara. King Sui dengan bangga menjawab. Benar-benar kejutan, kamu ayah gadis kecil itu. Kami adalah satu keluarga besar. Senyum menawan muncul di wajahnya. Senyum seperti ini terlihat sangat manis di wajahnya yang dingin sehingga tak terlukiskan. King Sui dikejutkan oleh adegan ini. King Sui tersenyum canggung ketika dia memperhatikan dia menatap, kamu sangat cantik. Aku hampir tidak mempermalukan diriku sendiri seperti ini lagi. Petik 2. Wanita itu tidak terdengar marah. Dia tidak merasakan adanya posesif dan keserakahan di mata King Sui. Itu bukan salah satu dari yang dia benci. Sebaliknya, itu sangat cerah dan jelas, dengan sedikit keheranan. Dia melihat kekaguman di matanya. Terima kasih. Aku Beiming Sui. Duduklah di sini. Padahal, itu agak sederhana dan kasar, wanita itu memimpin King Sui ke sebuah ruangan. Ada 1 set meja dan bangku dari batu di sini. Itu adalah aula pertemuan besar di luar. Semua orang harus berdiri sambil berdiskusi. Sangat sedikit orang yang memenuhi syarat untuk duduk di 2 bangku batu. Dia membuat teh dan duduk sambil menghadap King Sui. Dia mengisi cangkirnya sendiri. Wanita itu memiliki tangan yang sangat ramping dan terlihat adil, mereka proporsional. Jari-jarinya juga lembut, halus, dan berkilau seperti kristal giok. Sepasang tangan ini begitu indah sehingga bisa memenangkan model tangan di kehidupan sebelumnya. Luan-Luan adalah seorang jenius. Jangan bawa dia pergi dariku. Beiming Sui bercanda dan mengisi cangkirnya. Mengapa aku harus? Aku sangat sibuk sehingga aku bahkan tidak bisa melihatnya dalam 8 hingga 10 tahun. King Sui menggelengkan kepalanya.
Sangat sibuk. Bei Ming-sue terkejut. Aku bahkan tidak tahu untuk apa aku sibuk. Itu tidak ada gunanya. Miss Bei Ming telah membangun kesuksesan besar di usia yang begitu muda. Bagaimana kamu tahu aku masih muda? Aku mungkin seorang wanita tua. Bei Ming-sue tertawa bersamaan ketika dia mendengar King Sui. King Sui tersenyum padanya, aku seorang dokter. Aku dapat mengatakan bahwa fungsi tubuh kamu saat ini berada pada puncaknya dan itu akan bertahan sangat lama. Aku tidak tahu kamu seorang dokter. Maaf karena tidak hormat. Bei Ming-sue tertegun. King Sui terdengar seperti seorang dokter yang mahir dalam seni penyembuhan. Roti dan mentega, bukan masalah besar. King Sui terkikik. Kalau begitu, silakan periksa apakah aku memiliki masalah. Bei Ming-sue meminta dengan nada lembut. Orang-orang di kehidupan sebelumnya memiliki kebiasaan yang sama. Begitu mereka bertemu dokter, mereka akan segera meminta dokter untuk memeriksa tubuh mereka dan berkonsultasi untuk pilihan perawatan. Ini sangat normal dan sama di 9 benua. Mereka yang dilatih akan memiliki masalah kecil yang sama. Masalah kecil ini secara bertahap akan menjadi masalah besar jika diabaikan. King Sui melirik Bei Ming-sue dengan cepat dan berkata, kamu tidak punya masalah. Bei Ming-sue dikira King Sui adalah seorang dokter biasa setelah mendengar itu. Namun, selama beberapa hari dalam setiap bulannya, kamu tidak akan merasa baik. Meskipun kamu seorang pelatih, kamu akan merasa sangat gelisah. Pernyataan King Sui berikutnya mengejutkan Bei Ming-sue. Itu tidak biasa baginya tetapi dia memerah. Benar-benar mempesona dan mempesona. Dia meminta konsultasi, tetapi dia tidak berharap dia menyadarinya. AST 1975 aku sudah memiliki istri. Rencana King Sui. Hanya setelah benar-benar mengatakannya keras-keras King Sui menyadari bahwa itu terdengar salah. Namun, sebagai dokter, tidak ada diskriminasi gender terhadap pasien. Bei Ming-sue sedang berjuang. Dia memiliki masalah ini selama bertahun-tahun dan tidak terselesaikan setelah menemui beberapa dokter wanita. Awalnya, dia percaya bahwa itu akan sembuh dengan mudah. Ketika hari berlalu, dia menyerah untuk mengobatinya. Dia terkejut bahwa penyembuhan diri tidak berlaku untuk penyakit ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak seharusnya menderita penyakit ringan seperti ini. Dia bertanya-tanya apakah dia harus meminta King Sui untuk mengobatinya. Lebih penting lagi, dia bertanya-tanya apakah King Sui bisa menyembuhkannya. Penyebab utama gejala kamu adalah konstitusi tubuh. Ini akan disembuhkan pada akhirnya dengan atau tanpa pengobatan. King Sui berkata setelah mengetahui masalahnya. Sembuh tanpa perawatan. Bei Ming-sue bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu mungkin belum menikah. Ketika kamu menikah, melalui harmonisasi yin-yang, gejala kamu akan sembuh secara alami. Bahkan King Sui merasa bahwa dia bersikap kasar setelah mengatakan itu. Dia benar-benar lupa tentang identitasnya ketika dia mulai berbicara tentang Art of Healing. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia segera menyesalinya. Dia menggosok kepalanya dengan canggung dan menatap wanita yang menatapnya dengan marah dan malu. Aku terus terang, aku tidak bermaksud menyinggung kamu, kata King Sui polos. Bei Ming-sue tahu apa yang dia katakan adalah kebenaran. Seorang dokter wanita biasa mengatakan hal yang sama. Namun, dokter wanita tidak memberikan solusi alternatif selain ini. King Sui, di sisi lain, memang mengatakan ada opsi alternatif. Berhenti mengatakan itu. Yah, apa cara penyembuhan lainnya? Bei Ming-sue menundukkan kepalanya sedikit, jantungnya berdetak kencang. King Sui mengamati wanita yang tidak bisa didekati dan mulia ini. Dia masih seorang wanita terlepas dari statusnya. Dia tampak sangat menggoda ketika dia malu. Itu memberi dampak visual yang unik pada status mentalnya. Perawatannya sederhana. Ini hanya beberapa tusukan jarum. King Sui tersenyum. Lalu, bisakah kamu memperlakukan aku? Aku akan membayar. Bei Ming-sue mengangkat kepalanya dan berbisik. King Sui menyeringai, tidak akan terlalu lama. Kamu tidak perlu membayar. Perawatan aku sangat berharga. King Sui merasakan denyut nadinya, sentuhan lembut di pergelangan tangannya yang lembut mengejutkan King Sui. Sebenarnya, ada banyak wanita di sekitar King Sui yang sebanding dengan Bei Ming-sue dalam hal kulit dan penampilan. Namun, Bei Ming-sue memiliki karisma luar biasa yang memengaruhi King Sui. Wanita ini memiliki tubuh yang baik, sangat murni dan bebas dari kenajisan. Dia juga kepala istana abadi yang telah mencapai tahap akhir ke-7 lapisan dewa. Terus terang, dia lebih kuat dari King Sui. Ini adalah tubuh roh Xiantian. Dia telah dikaruniai bakat spiritual. Oleh karena itu, tidak mengejutkan untuk memiliki kekuatannya saat ini. King Sui hanya menusuk beberapa jarum dan memindahkan ki 9-nya melalui akupuntur. Setelah menyelaraskan ki dingin, itu akan sembuh secara alami. Namun, King Sui tidak perlu menyebutkan mekanisme perawatannya. Dia membantunya memperbaiki organ internalnya, yang berbagi makanan seperti 5 elemen yang saling berhubungan. Begitu salah satu dari mereka turun, itu kemudian akan saling mempengaruhi. Bei Ming-sue merasakan tubuhnya menjadi hangat dan nyaman. Meskipun masih terlalu dini untuk mengatakan apakah itu dapat disembuhkan, dia menganggap hasilnya positif. King Sui berhenti tidak lama setelah itu. Pak King, aku ingin tahu mengapa kamu datang ke domain Es Utara ini. Apakah kamu di sini untuk, mungkin, mengunjungi putri kamu? Bei Ming-sue bertanya sementara King Sui menarik jarum emas. Sayangnya, aku tidak.
Aku mencari Five Tiger Immortal Sects. Pernahkah kamu mendengarnya? King Sui bertanya langsung. 5 sekte abadi macan. Ada terlalu banyak sekte abadi dan istana abadi di benua utama. Aku belum pernah mendengarnya sampai sekarang. Mungkin akan ada banyak sekte abadi 5 harimau atau istana abadi 5 harimau di masa depan. Bei Ningsue menggelengkan kepalanya. King Sui tidak menaruh banyak harapan. Kamu di sini untuk menemukan sekte abadi 5 harimau. Bei Ningsue terus bertanya. Tidak terburu-buru untuk menemukan sekte abadi 5 harimau. Itu tidak bisa dilarikan. Sebenarnya aku tidak punya banyak pekerjaan selain berjalan-jalan. Aku telah mendengar bahwa dunia 9 benua yang sebenarnya ada di sekitar sini, jadi aku di sini untuk melihatnya. King Sui menjawab pertanyaan Bei Ningsue dengan lugas. Ini bukan dunia 9 benua yang sebenarnya di sini. Ini hanya perbatasannya saja. Domain es utara itu besar. Kekuatan di sekitar 9 benua dulu terlihat di sini. Mereka mewakili benua mereka sendiri, tetapi tidak jelas kapan mereka menghilang. Mungkin, karena peningkatan kekuatan dan cakrawala, tidak ada batasan lagi untuk tanah dan wilayah. Bei Ningsue menjelaskan kepada King Sui. Mendengarkan itu, King Sui dipindahkan. Domain es utara seharusnya ada di suatu tempat di sini. Selain itu hampir tidak dianggap sebagai dunia 9 benua yang sebenarnya. Bukankah ini wilayah yang dia cari? Bei Ningsue sudah dalam tahap akhir ke-7 lapisan Divinity, tapi dia masih di domain es utara ini. Miss Bei Ming, apakah kamu tahu dunia 9 benua yang sebenarnya? King Sui penasaran. Di sana lebih berkembang dan kaya tetapi penuh dengan sekte besar dan keluarga. Peluang dan bahaya ada di mana-mana. Konflik terjadi di semua tempat. Seseorang bisa dihancurkan oleh kesalahan kecil apapun. Namun, ada sesuatu yang baik tentang itu. Mereka tidak akan menyakiti yang tidak bersalah biasanya. Mengapa kamu tidak pergi ke sana, Nona Bei Ming? Kamu harus bisa berada di sana dengan kekuatan kamu saat ini. King Sui membuat pertanyaan samar. Di domain es utara, kekuatanku sudah cukup. Ini jelas berada pada peringkat tertinggi. Tapi, ada banyak orang yang lebih kuat begitu aku sampai di sana meskipun cukup. Sama sekali tidak aman di sana. Jawab Bei Ningsue. King Sui mengerti apa yang dia maksud. Bei Ningsue terlalu cantik. Dia akan mengundang masalah yang tidak perlu karena dia pasti akan menarik banyak orang dengan kecantikannya di sana. Dia tidak bisa berdiri di sana dengan kekuatannya saat ini. King Sui bisa menjadi pasangan yang cocok untuknya dalam pertempuran yang sebenarnya, tapi tidak masalah untuk menetap di sini dulu. Mungkin, klan King bisa menjadikan ini basis kedua mereka di masa depan. Kemudian, dia mungkin bisa membawa keluarganya. Kamu sudah menyembuhkanku. Bagaimana aku harus berterima kasih? Tanya Bei Ningsue. Sayangnya, aku sudah memiliki seorang istri. Jawab King Sui, tampak tertekan. Bei Ningsue tiba-tiba memiliki keinginan untuk memukulnya. Dia terdengar seolah-olah dia bersedia menawarkan dirinya kepada seseorang yang tampak seperti pria yang baik dan tidak bisa menerimanya demi keluarganya. Baiklah, hanya bercanda. Putri aku masih membutuhkan perawatan kamu di sini. Aku akan berada di domain es utara untuk beberapa waktu. Mungkin aku akan memiliki klinik di sini. King Sui berdiri dan berkata. Oh, kamu bisa membuka klinikmu di kota salju utara. Aku akan menemukan tempat untuk kamu. Bei Ningsue mengusulkan. Kita akan lihat nanti. Aku akan datang ke kota salju utara jika aku tidak dapat menemukan tempat yang bagus, oke? Bagaimana apanya? Apakah kota salju utara seburuk itu? Bei Ningsue terdiam. Baiklah, aku harus pergi. Aku mungkin perlu merepotkanmu lain kali. Petik 2. Menonton bayangan King Sui lenyap di kaki gunung, Bei Ningsue menata kembali pikirannya dan kembali. Pria ini aneh dan kuat. Dia bisa merasakan kekuatan King Sui dan itu hampir pada tahap akhir ke-7 lapisan Divinity. Meskipun dia tampaknya lebih lemah, dia punya perasaan bahwa pria ini luar biasa. King Sui mondar-mandir di sekitar kota salju utara setelah pergi. Dia berencana memiliki balai masakan kerajaan di sini. Karena dia memutuskan untuk menjadi dokter kekaisaran, penting untuk memiliki balai masakan kekaisaran di tempat ini. Namun, King Sui memiliki alasan untuk keengganannya untuk membuka di kota salju utara. Begitu Imperial Cuisine Hall-nya mengumpulkan popularitas, itu akan menarik pejuang yang kuat dan ketika mereka bertemu Bei Ningsue, masalah mungkin terjadi. Oleh karena itu, King Sui tidak berencana untuk membuka balai masakan kekaisaran di kota salju utara. 1976. Klan Kiao terletak di kota Dazang. King Sui acuh tak acuh terhadap klan Kiao. Dia tidak memiliki kesan buruk terhadap mereka, tetapi dia juga tidak menyukai mereka. Namun, jika King Sui harus memilih antara kota salju utara dan kota Dazang, ia akan lebih memilih kota Dazang. Ada kios yang menjual peta di depan, di mana King Sui membeli peta kota. Bahkan, dia akan mendapatkan peta kemanapun dia pergi. King Sui melihat peta, fokus pada domain es utara. Hanya wilayah domain es utara yang digambarkan secara rinci. Tempat-tempat lain hanya ditulis namanya. Bahkan seluruh benua dinyatakan secara sederhana tanpa memberi label pada negara-negara tersebut. Domain es utara adalah kotak yang tidak beraturan. Bahkan, hampir tidak bisa dianggap sebagai bentuk persegi. Kota salju utara, kota Dazang, dan kota Siyun semuanya ada di pusat. Ada pegunungan besar di wilayah selatan, terbentang di seberang domain es utara.
Pegunungan ini adalah Gunung Daji. King Sui tahu bahwa itu dianggap dunia 9 benua di sebelah utara Gunung Daji sekarang. Gunung Daji menempati sepertiga wilayah selatan di domain es utara. Sementara itu, kota Salju Utara, kota Sion, dan kota Dazang menempati hampir setengah dari daerah tersebut. Itulah sebabnya Bei Ming-sue mengatakan bahwa itu hampir tidak dianggap sebagai dunia 9 benua yang sebenarnya. Domain es utara juga dikenal sebagai negara es utara. Namun, benua Haohan terlalu luas. Tidak seperti benua lain, hampir tidak dijelajahi di sini. Tidak ada yang bisa melakukan perjalanan seluruh 9 benua. Dengan demikian, ada lebih dari 81 negara di sini. King Sui melihat peta di tangannya dan memeriksa nama-nama kota. Dia membeli buku geografis juga. Itu datang dengan peta dengan deskripsi kota dan beberapa daratan. Deskripsi tidak menyeluruh, tetapi cukup, termasuk banyak hal seperti Great Sang City. Sebagai kota dengan pedagang dan pengusaha terbanyak, ada toko di mana-mana. Itu kaya akan sumber daya dan produk dengan berbagai ramuan berharga. Itu adalah sumber utama barang impor ke banyak tempat. King Sui ingin memeriksa Great Sang City ketika dia melihat ini. Karena itu adalah salah satu kota yang paling berkembang di Northern Ice Domain, akan ada banyak toko dan barang berharga. Itu prajurit paling banyak yang juga yang terkuat. Rumor mengatakan bahwa beberapa wilayah teritorial khusus di kota Sang besar dijajah oleh beberapa sekte besar. Itu juga salah satu kota paling kuat di domain es utara. Tumbuhan dan buah-buahan berharga ditanam di tempat-tempat dengan spiritual vein dan spiritual spring. Karenanya, tempat-tempat seperti itu biasanya akan dijajah. Tidak hanya orang akan membangun sekte di sana tetapi mereka juga akan memiliki ramuan sekitarnya juga. Perampokan, pembunuhan dan harta sering terjadi. Beberapa sekte bahkan dimusnahkan. Hari berikutnya, setelah semua orang menyadari perubahan sekte sebelumnya, mereka akan tahu persis apa yang terjadi. Ini adalah dunia 9 benua di mana yang mampu akan memimpin. Seseorang hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena kurangnya kekuatan mereka jika mereka terbunuh suatu hari. King Sui dengan cepat membaca beberapa kota dan akhirnya memutuskan untuk mengunjungi kota Great Sang. Awalnya, dia berencana untuk menetap di kota Sion. Sekarang, Great Sang City terdengar lebih cocok. Dia bisa dengan mudah mendekati beberapa pejuang yang sangat kuat di sana tanpa kehilangan dirinya di dalamnya. Kota Great Sang terletak di timur laut domain es utara. Itu terkait dengan domain es laut utara dan padang es utara. Seseorang harus melewati Great Sang City untuk mencapai kedua tempat ini. Itu juga kota terdekat dari kedua tempat itu. King Sui bukan orang yang suka menunda-nunda. Dia memulai perjalanannya segera. Setelah memperkirakan jarak, ia menggunakan 9 benua langkah. Kota Sang yang hebat. Memasuki kota, King Sui tahu itu adalah kota Great Sang. Itu jelas satu tingkat lebih tinggi dari kota Salju Utara dan kota Dazang. Menurut buku itu, mereka memiliki 4 musim yang berbeda. Namun, itu tidak sepanas kehidupan masa lalu, dan tidak terlalu dingin ketika mulai dingin. Namun, kadang-kadang dingin sekali. Tingkat aliran pengunjung sangat tinggi di sini. Sekilas, kerumunan itu terdiri dari orang-orang dari berbagai status dan wilayah, mulai dari warga biasa hingga para royals. Bangunan di kedua sisinya tinggi dan kokoh dengan fondasi besar. Mereka tampak sangat mantap. Toko-toko dan outlet disejajarkan satu sama lain, tampaknya sangat terorganisir. Misalnya, satu baris hanya menyertakan perusahaan perdagangan jamu, baris lain hanya mencakup perusahaan tekstil, dan baris berikutnya hanya mencakup toko-toko pandai besi yang memalsukan senjata. Patung Dewa Sang. Berjalan melintasi beberapa jalan dan tanah, King Sui datang ke patung batu raksasa. Itu ditempatkan di tengah persimpangan, setinggi sekitar 500 meter dan sangat besar. Itu diukir dari sepotong batu utuh, batu ajaib Whitehead. Itu tidak terlalu berharga tetapi sangat sulit dan tidak mudah terkikis. Patung Tred melambangkan dewa perdagangan. Dalam legenda, dia adalah seorang prajurit yang kuat yang berasal dari klan Sang. Namun, para pedagang itu tidak begitu dihargai seperti para pejuang di benua utama. Dengan demikian, ia dibesarkan dan dilatih oleh keluarga untuk menjadi prajurit yang kuat dan memastikan operasi normal perusahaan dagang mereka. Dewa perdagangan meninggalkan rumahnya untuk berlatih dan berkeliling untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, dia kembali ke rumahnya hanya untuk menyadari bahwa keluarganya telah musnah setelah dia berhasil dalam pelatihan. Peristiwa itu sangat berdampak padanya. Dia mengalami transformasi besar segera. Dia mencapai level baru, tinggi, dan terobosan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Pada saat yang sama, ia belajar banyak pelajaran dan menyadari. Kemudian, dia kembali dan menjadi pengusaha. Bisnisnya tumbuh semakin besar sampai akhirnya, ia menjadi dewa perdagangan yang hebat. Sekarang, klan Sang masih keluarga terbesar di sini. Mereka memiliki kekuatan luar biasa dengan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Klan Sang adalah keluarga besar warisan lama. Itu ditulis dalam buku. King Sui hanya membaca sepintas lalu. Tidak masalah jika dia mempercayai cerita itu karena tidak perlu mempertanyakan keasliannya. Poin kuncinya adalah bahwa klan Sang adalah keluarga besar di kota Great Sang. Sambil berjalan, King Sui memperhatikan deretan klinik. Tampaknya jauh lebih berkembang daripada tempat lain. Apalagi ada juga deretan perusahaan dagang jamu di sekitarnya. Setelah konsultasi medis, mereka bisa mendapatkan obat-obatan dan herbal di sana. Tiba-tiba,
King Sui merasakan bahwa dia dibuntuti. Dia pura-pura tidak memperhatikan dan menggunakan akal rohaninya. Menggunakan indera spiritualnya yang kuat, ia menemukan target yang melongo padanya. Itu adalah pria kurus dan kecil, tampaknya setengah baya. Dia berdiri sambil melengkungkan punggungnya dengan aneh. Sosoknya hampir menyatu di udara sambil berdiri di sana. Pada saat itu, King Sui merasakan aura yang akrab. Chi Demon Inheritor. King Sui terkejut saat dia melangkah maju tampak tenang. Dia sama sekali tidak tahu tentang lawan atau mengapa orang ini akan mengejarnya. Mungkinkah lawan sudah memperhatikan identitasnya dan ingin membunuhnya? Demon King Inheritor dan Battle God Inheritor adalah musuh. Itu adalah pertempuran hidup dan mati. Ini adalah akar dari warisan. King Sui menuju ke jalan utama. Di sini relatif lebih tenang. Itu jauh lebih damai daripada jalan-jalan sebelumnya karena tidak di pinggir jalan. Kemudian, King Sui melompat pada pria kurus yang mengikutinya. King Sui cepat, tetapi pria itu juga tidak lambat. Dia menghindar dengan cepat. Dia terkejut bahwa King Sui telah memperhatikannya sejak Invisible Stock-nya sudah di level Dewa Kecil. 1977. King Sui berlari lagi setelah lawan menghindar, menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik visi surgawi. Tangan yang menangkap naga. Secara bersamaan, King Sui terus berlari maju dan meninju bahu pria itu tanpa ampun. Bang! Pria kurus itu dibuang sambil memegang belati di tangan. Dia menganggap pada King Sui, tampak terkejut, dan menghilang seperti roh. Ekspresi King Sui tetap tidak berubah. Di bawah teknik visi surgawi, setiap pembunuh tersembunyi akan terungkap. Tanpa melihat sekeliling, King Sui sudah tahu di mana pembunuh itu. Dia hanya menggunakan indera spiritual untuk mendeteksi lawan dan sekarang, dia menebak dari mana lawan datang. Mengapa dia dibuntuti pada saat kedatangannya di kota sang besar? Pembunuh itu bergerak sekali lagi, menusukkan belati tajam ke leher King Sui. King Sui membalikkan tubuhnya dan membuat satu langkah besar ke kiri, memberikan serangan siku. Langkah ini cepat dan tepat. Itu benar-benar di luar harapan si pembunuh bayaran. Serangan siku King Sui menghantam acu poin utama di dada si pembunuh. Meskipun tidak sepenuhnya bertenaga, darah masih keluar dari sang pembunuh. Tepat saat dia diusir, King Sui berdiri di depannya dalam sekejap dan meraih lehernya. Katakan padaku, mengapa kamu menguntit aku? King Sui berkata dengan nada dingin. Kamu adalah Battle God Inheritor. Pembunuh itu tampak pucat. Siapa yang memintamu untuk mengikutiku? Aku dari klan Sang. Aku harus jelas dari setiap orang asing atau orang yang mencurigakan dan alasan mereka datang ke sini. Pria ini tidak menyembunyikan apapun. King Sui bisa merasakan bahwa dia jujur. Selain itu, King Sui baru saja tiba di kota sang besar dengan jatuh dari langit. Karena itu, ia menganggap itu bukan seseorang dengan motif lain. Orang ini seharusnya ada di sini hanya untuk mengumpulkan informasi. Itu bukan masalah besar jika dia berasal dari klan Sang. King Sui ingin menghabisi lawan dengan buruk, tapi begitu dia melakukan itu, sang klan mungkin akan mengetahuinya. Pada saat itu, dia akan memiliki konflik dengan klan Sang. Pria itu tampaknya menjadi orang penting di klan Sang. Dia sangat kuat tetapi dia juga ditahan oleh King Sui. Dia dikalahkan dengan mudah. Pria kurus itu sangat tercengang saat ini. Sebagai Chi Demon Inheritor, dia telah membunuh banyak pria kuat dengan belatinya. Dia cepat dalam gelap dan menari di ujung pisau. Hidupnya berbahaya dan menyenangkan. Dia telah berjalan selama bertahun-tahun tanpa terluka. Dari harapannya, dia dikalahkan oleh seseorang yang tampak muda. Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. King Sui menatap pria itu. Aku telah membunuh banyak orang tetapi aku tidak pernah membunuh warga negara. Klan Sang bukan keluarga jahat, jadi aku hanya membunuh mereka yang pantas mendapatkannya. Setidaknya, mereka yang terlibat, lelaki kurus itu berbicara perlahan. Pembunuh itu memiliki pengamatan yang tajam. Dalam waktu sesingkat itu, dia telah memahami sesuatu di mata King Sui, meskipun tidak mengetahui kepribadiannya. Dia telah menganalisis dengan cepat dan mengatakan itu tanpa ragu-ragu. Aku baru di sini, berpikir untuk membuka klinik. Namun, aku tidak terbiasa dengan tempat ini dan aku tidak ingin meminta bantuan. Dapatkan aku tempat yang tidak terlalu jauh. King Sui menuntut setelah berpikir. Senior, tidak masalah. Pria kurus itu tahu dia aman untuk saat ini dan semuanya bisa dinegosiasikan. King Sui melepaskan tangannya dan mengetuk beberapa titik di tubuh pria itu. Rasa sakit pria kurus itu sangat berkurang, wajahnya yang sebelumnya pucat dan tubuh berkeringat terasa seperti di surga. Seluruh tubuhnya ditenangkan sekaligus. Aku tahu kamu adalah Chi Demon Inheritor. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan. Ingat saja kata-kataku. Aku berharap hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kalau tidak, aku akan membunuhmu tidak peduli siapa kamu. King Sui berkata sambil membiarkan dia memimpin jalan. Aku tahu. Jangan khawatir, senior. Aku tidak akan pernah berani menyinggung kamu lagi. Pria itu hormat dan patuh. Dalam benaknya, King Sui adalah monster tua yang menakutkan. Juga, jangan menyebutkan sepatah kata pun tentang kejadian hari ini. Atau yang lain, aku akan menyalahkan semuanya pada kamu. Kamu bisa meninggalkan kata-kata aku. Kamu bahkan dapat mengabaikannya. Aku tidak akan. Aku pasti tidak akan. Jalan Yusang.
Itu adalah salah satu jalan terbesar dan tersibuk di kota Gritsang. Yushan Street mungkin bukan yang paling ramai, tapi itu pasti yang berperingkat tertinggi. Kualitas barang di sini jauh lebih baik dan orang-orang di Yushan Street semuanya kaya. Bangunan-bangunan tampak megah dan toko-toko dihias dengan mewah. Senior, aku punya kamar kecil di sini. Semoga kamu tidak keberatan. Petik 2. Sepanjang perjalanan, King Sui mengetahui bahwa lelaki kurus itu bernama Lang Chi. Saat ini, Lang Chi menunjuk ke sebuah pintu sambil berbicara dengan King Sui. Rumah itu tidak terlalu besar. Ada 2 kamar besar. Itu sedikit lebih dari 50 meter persegi tetapi sangat tinggi, setinggi lingkungannya. Ini adalah toko perdagangan jamu butik skala kecil. Apakah toko ini milikmu? Tanya King Sui. Mulut Lang Chi berkedut sebelum dia menjawab dengan senyum palsu. Ya, ini milikku. Hanya usaha kecil. Aku ingin tahu apakah klan Sang tahu tentang hal itu. King Sui bertanya lagi sambil tersenyum. Mereka tidak tahu. Aku membeli ini sendiri. Lang Chi bergerak lagi. Baik. Aku ingin 3 lantai bawah dan kamu dapat menggunakan lantai atas untuk perdagangan herbal kamu. Aku tidak ingin itu gratis. Aku dapat membantu kamu dengan satu hal yang tidak bertentangan dengan prinsip. Ingat, aku seorang dokter, mungkin dengan keterampilan yang baik. Jadi, kamu tidak perlu terburu-buru untuk mewujudkan janji ini. Saran King Sui. Lang Chi berpikir sejenak dan mengangguk dengan gembira. Terima kasih, senior. Kamu ingin membuka klinik. Kamu dapat mengambil herbal sebanyak yang kamu inginkan dari tempat aku. Selanjutnya, Lang Chi memasuki gedung dan memerintahkan orangnya untuk memindahkan barang-barang ke lantai atas. Dia bahkan menggeser papan nama tokonya 3 lantai lebih tinggi. Ada tangga utama terutama untuk naik di samping untuk penggunaan eksternal. Segera, lantai 1-3 dikosongkan. King Sui menatap ruang yang bersih dan kosong. Lantai marmer bisa memantulkan bayangannya. Ada ruang luar dan dalam yang bisa digunakan sebagai kamar tidur atau ruang perawatan tersembunyi. Sementara itu, lantai 2 dan 3 bisa jadi kamar tidur. Segera setelah itu, Lang Chi menyuruh orangnya mengumpulkan peralatan untuk klinik dan rak obat. Mereka memiliki kualitas terbaik. Dalam waktu singkat, itu tampak seperti klinik yang layak. King Sui terkesan dengan efisiensi dan ketegasan Lang Chi, tanpa penundaan sedikit pun. Tengah hari ketika mereka sudah tenang. Pada siang hari, King Sui menerima papan nama. 3 kata diukir dengan baik pada papan nama, Imperial Cuisine Hall. King Sui tidak terburu-buru. Bagaimanapun, itu belum resmi. Selain itu, sudah siang hari. Lang Chi, mari kita makan sesuatu. Baik, bagaimana dengan Jade Fragrant Restaurant? Jawab Lang Chi. Di mana saja kamu katakan. Aku baru di sini jadi aku tidak akrab dengan tempat ini. King Sui mengangguk. 1978. Jade Fragrant Restaurant juga ada di Yushan Street. Hanya berjarak kurang dari 300 meter dari lokasi King Sui. Itu adalah restoran, tapi itu jauh lebih besar daripada balai masakan kekaisaran King Sui saat ini mengelola. Tetap saja, itu relatif lebih kecil dari toko-toko di sekitarnya. Senior, meskipun Jade Fragrant Restaurant ini tidak terlalu besar, ini sangat populer. Jade Fragrant Restaurant memiliki anggur terbaik di seluruh Northern Ice Domain. Makanan dan minuman di sini tidak dapat diperdagangkan dengan uang. Seseorang harus memiliki pesona giok untuk bisa masuk. Petik 2. Di pintu masuk, Lang Chi mengeluarkan mantra giok dan menunjukkan penjaga berdiri di pintu masuk ke Jade Fragrant Restaurant. Kemudian, dia membawa King Sui ke restoran. Mereka yang memiliki jade-jade bisa membawa orang, tetapi jade-jade yang normal hanya bisa membawa paling banyak 3 orang. Ada berbagai tingkatan pesona batu giok, yang tertinggi mampu membawa beberapa puluh orang. Meskipun yang dimiliki Lang Chi bukan yang terendah, ia hanya bisa membawa paling banyak 5 orang. Senior, pesona giok ini untukmu, Lang Chi terdengar sangat berhati. Memasuki Jade Fragrant Restaurant, dia menyerahkannya ke King Sui. King Sui melambai, aku tidak tertarik dengan ini. Lang Chi dengan cepat mengambilnya kembali. Terima kasih, senior. Aku memiliki pesona giok ini secara kebetulan. Makanan di sini sangat enak. Hidup aku akan sangat menyesal jika aku tidak bisa makan di sini lagi. Pada saat itu, seorang wanita terlihat sedang menuruni tangga. Dia tersenyum, bagaimana aku memanggil kamu, Tuan? King Sui hanya memperhatikan wanita itu setelah mendengarkan nada lembut ini. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun di kehidupan sebelumnya. Namun, King Sui berbicara tentang semacam pesona yang matang. Kulitnya lebih besar dari 20 tahun dengan tampilan dewasa. Matanya cerah dengan sedikit senyum. Itu tidak memikat tetapi murni. Ada perasaan yang bersih dan mulia. Kulitnya adil seperti batu giok, halus dan tanpa cacat. Rambutnya yang gelap dan berkilau diikat menjadi sanggul dan semakin menambah keanggunannya. Lehernya yang seksi tampak ramping. Hidungnya tinggi dan bibirnya agak tebal dan cemberut. Namun, itu tidak mempengaruhi penampilannya. Sebaliknya, itu melengkapi penampilannya yang seksi. Gaun hijau tua itu benar-benar mempesona pada sosok langsing dan tinggi. Dia menggerahkan tetapi tanpa tonjolan yang tidak diinginkan. Payudaranya sangat besar dan bagian belakangnya sangat penuh, yang membuat pinggangnya tampak lebih kecil. Saat dia menuruni tangga, dia memiliki keanggunan yang luar biasa. Pesonanya lembut, memikat, dan berfluktuasi dengan sedikit rasa angkuh, lemah, dan lesu.
King Sui tidak berharap untuk bertemu dengan keindahan luar biasa di sini. Wanita ini tidak diragukan lagi adalah kecantikan yang luar biasa. Dia sebanding dengan Hoyun Liuli. Bahkan, bisa dikatakan bahwa dia lebih baik. Halo, Nyonya Bosyu. Nyonya Bosyu. Yang mengejutkan King Sui, jadi fragrant restoran milik wanita ini. Sulit untuk mengelola sebuah restoran di masa lalu atau di 9 benua. Bahkan lebih sulit untuk mengelolanya dengan baik. Wanita itu mengangguk pada Lanci, tampak tidak ramah atau bersahabat. Lalu, dia menatap King Sui. Aku di sini hanya untuk makan. Nama keluarga aku adalah King. King Sui menyapa dengan senyum. Pak, King, ini pasti pertama kalinya di sini. Wanita itu tersenyum. King Sui tidak tahu mengapa wanita ini akan menghalanginya, tetapi dia mengangguk. Baiklah, aku seharusnya tidak mengganggumu lagi. Sampai jumpa ketika aku melihat kamu. Wanita itu menyadari keengganan King Sui untuk melanjutkan pembicaraan. Jadi, dia tersenyum pada King Sui dan pergi. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pria yang tidak melanjutkan percakapan dengannya. Senior, pemilik ini sangat misterius. Rumor mengatakan bahwa dia sangat kuat. Beberapa mengklaim bahwa dia berasal dari latar belakang yang kuat. Bagaimanapun, tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Setelah mendapatkan tempat duduk, Lanci memesan hidangan populer di restoran. King Sui memperhatikan harganya. Itu memang jauh lebih mahal daripada makanan biasa. Lanci bahkan tidak peduli tentang harga seolah-olah itu adalah hal yang paling alami. Seperempat jam kemudian, hidangan disajikan. Uap panas keluar dari piring. Aromanya kuat dan menyegarkan, seolah meresap ke dalam tubuh. Piring disajikan dalam piring keramik giok putih, hijau, dan ungu. Mereka tampil sangat indah, halus, dan sangat berkelas. Meskipun porsinya kecil, rasanya luar biasa. Sebenarnya, dia telah memperhatikan aroma itu begitu dia melangkah ke Jade Fragrant Restaurant. Aroma itu sangat ringan pada saat itu. King Sui tahu itu tidak menyeratkan keterampilan kuliner yang baik, tetapi ramuan khusus. Wanita paling pintar tidak bisa makan tanpa nasi. Rempah-rempah adalah hal yang paling penting. Jenis ramuan ini berbeda dari ramuan King Sui. Pertama, itu tidak cocok dari segi usia. Karena Valet Jade Immortal memiliki indera spiritual yang berlimpah. Itu bisa memenangkan ramuan semacam ini dengan mudah dari lingkungannya, apalagi kualitas tanah dan mata air spiritual. Silakan, senior, piring adalah yang terbaik dari yang terbaik. Banyak orang datang dari tempat yang jauh untuk makan di sini. Lanci memberi isyarat kepada King Sui untuk mencicipi. King Sui menurut dan menggigit. Rasanya sangat enak, dan mirip dengan ramuannya sendiri. Namun, itu jauh lebih lemah. Hidangan di Jade Fragrant Restaurant sangat rapi. Ini meningkatkan rasa sampai batas tertentu. Bagaimanapun, penampilan hidangan itu sangat penting. Tidak buruk, kata King Sui dengan tenang. Lanci mulai berpesta ria. Dia memesan satu piring penuh hidangan setelah selesai. King Sui tidak makan banyak sedangkan Lanci melahap sebagian besar dan bersandar di kursi dengan puas. Dia menghela nafas dengan emosi, aku ingin tahu siapa yang bisa menikahi Nyonya Bosyu. Dia akan puas hanya dengan bisa menikmati makanan setiap hari. King Sui tersenyum sebagai tanggapan. Ini pasti foodie seperti yang mereka katakan di kehidupan sebelumnya. Lady Bosyu adalah mempesona dan cantik, satu dari sejuta keindahan. Mengejutkan bahwa seseorang hanya bisa menikmati makanan dan mengabaikan kecantikannya. Konfusius mengatakannya dengan benar. Keinginan akan makanan dan S3 kilodetik adalah bagian dari sifat manusia. Ditambah lagi, makanan melebihi S3 kilodetik. Ketika mereka kembali ke aula masakan kekaisaran yang belum dibuka, hari sudah sore. King Sui berencana untuk tidak membukanya hari ini, jadi, dia mengatakan kepada Lanci, kami akan meresmikannya besok. Datang dan bantu aku kalau begitu. Petik 2. Baiklah, tidak masalah, senior, kalau begitu, sekarang aku akan. Petik 2. Lakukan apapun yang kamu mau. Ingatlah untuk datang lebih awal besok. King Sui melambai. Lanci mengangguk dan pergi. King Sui tidak mengikuti Lanci. Dia tidak peduli jika Lanci pergi ke sang klan. King Sui duduk di kursi santai dan berpikir. Dia sedang memikirkan jalan masa depannya. Imperial Cuisine Hall dilengkapi dengan bumbu dan makanan, tetapi tidak berbenturan dengan Jade Fragrant Restaurant. King Sui tidak ingin mengundang masalah dari konflik lain, tetapi Imperial Cuisine Hall akan membuat beberapa roti zamrud yang termasuk rempah-rempah lezat dan sehat. Dengan itu, pada akhirnya akan berdampak pada Jade Fragrant Restaurant. Namun, karena adanya kebijakan pesona giok Jade Fragrant Restaurant serta jumlah orang di dunia ini, mungkin bahkan tidak satu dari 10.000 orang di kota sang besar yang pernah mencicipi makanan di Jade Fragrant Restaurant. Oleh karena itu, secara tegas, tidak akan ada konflik sama sekali. Namun, ada masalah lain yang harus dipertimbangkan. Misalnya, orang mungkin bersekongkol melawannya. King Sui tidak bisa menyelesaikan masalah sepele setiap hari bahkan dengan kekuatannya yang kuat. Dia akan membutuhkan beberapa teman dan pasukan untuk memblokir gangguan. Lubang semut mungil bisa menjatuhkan seluruh tanggul. Tidak ada satu masalah pun yang harus diremehkan, tidak peduli seberapa kecil mereka terlihat. 1979.
King Sui merenungkan masalahnya. Pada dasarnya, dia tidak terbiasa dengan tempat ini. Untuk memperburuk keadaan, dia tidak mengenal siapapun di sini. Untungnya, balai masakan kekaisaran belum buka, jadi itu akan baik-baik saja seiring waktu berlalu. Mungkin, dia harus benar-benar mempertimbangkan merekrut siswa dan mengatur pasukannya sendiri sekarang. Apakah ini klinik? Sebuah suara lembut terdengar tiba-tiba. King Sui mengangkat kepalanya dan melihat seorang wanita dengan seorang anak. Wanita itu tampaknya lebih muda dari 30 tahun, dia cukup cantik dalam arti yang tenang. Hanya aneh bahwa King Sui tidak dapat menemukan jejak kultivasi sedikit pun pada dirinya. Pakaiannya sangat sederhana, namun, pakaiannya tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Temperamennya benar-benar luar biasa, cukup untuk membuat orang mengabaikan penampilannya yang sederhana. Bahkan suaranya lembut dan anggun, begitu menyenangkan di telinga sehingga tak terlukiskan. Seorang anak lelaki berusia sekitar 5 tahun berdiri di sampingnya. Dia tampak agak pucat tetapi matanya bersinar terang. Berdiri di samping wanita itu, dia menatap King Sui dengan rasa ingin tahu. King Sui tersenyum dan berdiri, kami bahkan belum buka. Bagaimana kamu tahu itu klinik di sini? Aku melihat beberapa tumbuhan di sini dan tempat ini terlihat seperti klinik, kata wanita itu dengan lembut sambil tersenyum. King Sui tidak tahu alasannya, tapi dia merasa nyaman dan bahagia saat pertama kali melihat wanita ini. Dia tersenyum, aku akan membuka besok dan kamu adalah pelanggan pertama aku. Aku bertanya-tanya bagaimana aku dapat membantu kamu. Semuanya gratis hari ini, herbal juga akan gratis jika diperlukan. King Sui mencatat bahwa wanita itu tidak mampu secara finansial, itu sebabnya dia memberinya hak istimewa seperti itu. Karena dia benar-benar bahagia, itu datang dari lubuk hatinya. Terima kasih, bisakah kamu melihat anakku? Dia pingsan cukup sering, kadang-kadang dia bugar dan sehat dan kadang-kadang dia tidak. Wanita itu memimpin anak laki-laki ke sisi King Sui. King Sui berpengalaman dan tentu saja bisa melihat kesulitan wanita itu. Dia seharusnya sudah membawa putranya ke banyak dokter, tetapi mereka tidak dapat menemukan solusi. Penyakitnya bisa tidak dapat disembuhkan atau hanya sementara tidak dapat diobati karena keterbatasan keuangan mereka. King Sui tersenyum dan mengangguk, bagaimana perawatannya sebelumnya? Aku membawanya ke banyak dokter tetapi mereka tidak dapat didiagnosis. Dari sana, aku ingin membawanya ke dokter dan ahli alkimia yang lebih baik, tetapi kami tidak bisa menemukan jalannya. Ketika dia mengatakan itu, ada kelelahan yang tak terduga di matanya yang indah. Jangan khawatir, dia akan sembuh di sini, kata King Sui dengan tenang. Terima kasih, wanita itu mendapatkan kembali kedamaiannya. Namun, penghargaan ini hanya semacam formalitas. King Sui tahu tentang itu tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya perlu menunggu sampai dia menyembuhkan putranya, dia akan percaya padanya. King Sui mendekati pria kecil itu dan memeriksanya secara rinci. Setelah itu, dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada wanita itu. Saat berbicara, King Sui mengamati anak kecil itu. Setelah melihat kondisi bocah lelaki itu menggunakan teknik visi surgawi, ia tertegun. Lalu, dia menatap wanita itu. Dia hanya wanita biasa tanpa kultivasi, hanya auranya yang luar biasa. King Sui sudah tahu tentang kondisi bocah itu dan itu bukan penyakit atau racun. Seseorang menggunakan teknik unik untuk menyegel meridiannya. Dalam keadaan normal, akan sulit baginya untuk mencapai usia 9 tahun. King Sui bertanya-tanya siapa yang akan begitu kejam. Jelas bahwa orang yang melakukan ini, telah menyegel meridian anak ini ketika dia masih sangat muda. Tentu saja itu adalah tindakan yang menghalangi anak untuk tumbuh dengan sengaja. Apakah sulit untuk dirawat? Wanita itu tahu bahwa itu sulit sekali ketika dia melihat ekspresi kerutan King Sui. Dia datang untuk mencoba peruntungannya hari ini dan dia sudah mati rasa karena kekecewaan yang berulang. Jadi, itu tidak mengejutkannya ketika dia melihat ekspresinya. Ayo jujur, aku bisa menyembuhkannya, tetapi ini bukan penyakit. Ada seseorang yang tidak ingin anak ini hidup lama. King Sui meninggalkan anak kecil itu ke samping untuk bermain sambil mengatakan ini. Wanita itu bergetar. King Sui berpendapat bahwa dia tahu dalang di balik tindakan ini. Dia menatap putranya dengan tatapan kosong, wajahnya berubah pucat saat itu. Tampaknya dia tenggelam dalam pikirannya untuk sementara waktu, oleh karena itu, King Sui tidak mengalihkannya darinya. Meskipun dia tidak tahu tentang masalahnya, dia juga enggan untuk menemukan kebenaran. Melihat wanita itu, dia sangat menyedihkan sekarang. Sayangnya, ada begitu banyak orang seperti dia di seluruh dunia. King Sui tahu dia bukan orang suci dan tidak akan pernah menjadi orang suci. Pak, tolong selamatkan dia masih muda dan masih memiliki perjalanan yang sangat panjang ke depan. Wanita itu menggigit bibirnya dan ragu-ragu sebelum berbicara. King Sui mengangguk, dia menghormati pilihannya. Lagi pula, dia memberinya janji sebelumnya, pelanggan pertama dapat menerima perawatan gratis. Sangat mudah bagi King Sui untuk memperlakukan bocah itu dengan membuka segel pada meridiannya. Segera setelah itu, dia menggunakan Five Elements Divine Needle di tubuh bocah itu. Hanya butuh sekitar 1 jam baginya sampai dia membuka sepenuhnya meridian. Tiba-tiba, King Sui memiliki perasaan aneh. Perasaan ini adalah koneksi yang tak terucapkan, seolah-olah dalam tahu bahwa segel dibuka pada saat itu. Baiklah, aku harus mengingatkanmu.
Pria yang melakukan ini padanya, telah merasakan kesembuhan anak itu. King Sui berbicara dengan lembut, dia tahu bahwa dia memahami ini dengan baik. Terima kasih, dokter. Wanita itu gemetaran. Dia berbalik, meninggalkan bayangan putus asa. Tunggu sebentar, kata King Sui cepat. King Sui tahu bahwa dia adalah seorang wanita dengan cerita. Dia mengingatkannya pada King King. Meskipun bukan seorang suci, dia harus melakukan apa saja yang dia bisa karena dia sudah mengalami masalah ini. Wanita ini memiliki aura khusus seperti Yun yang saat itu. Itu menghibur dan King Sui tidak ingin kehilangan perasaan yang baik. Wanita itu berbalik ke arah King Sui sambil terlihat sangat terkejut, Tuan. King Sui menggosok hidungnya, silakan berbagi cerita kamu jika itu nyaman, aku mungkin bisa membantu. Wanita itu menggelengkan kepalanya, kamu penyelamatku, aku tidak bisa merepotkanmu. Aku bukan orang biasa, apakah kamu tidak khawatir dengan anak kamu sendiri? Apakah kamu tidak ingin melihatnya tumbuh? King Sui tahu tentang apa yang paling dia pedulikan. Seperti yang diharapkan, wanita itu berhenti dan menatap King Sui, orang itu menakutkan. Aku pikir kamu bukan lawannya, dia akan membunuh kamu. Sudah terlambat untuk itu. Anak kamu diberi meterai di meridiannya, saat aku membuka kunci meterai, aku sudah menyinggung dia. Karena itu, karena aku sudah dalam masalah, tidak ada bedanya, kata King Sui santai. Wanita itu menghela nafas, aku benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa, sungguh, seperti yang aku katakan sebelumnya, aku bukan manusia biasa. Jelaskan masalahnya padaku. Aku cukup yakin bahwa aku dapat membantu kamu, atau setidaknya memastikan keselamatan kamu bersama anak kamu. King Sui berkata dengan percaya diri, ia memiliki kepercayaan diri yang tinggi terhadap kemampuannya. Mata wanita itu menjadi cerah. Pada saat itu, ada lingkaran cahaya di matanya yang luar biasa indah. Namun, itu singkat dan kembali damai segera setelah itu. Dalang dibalik tindakan ini adalah dari klan Lang, dia seharusnya menjadi kepala klan Lang sekarang. Klan Lang memiliki kedudukan yang sama dengan klan Sang di kota Sang besar ini. Ketika aku bertemu dengannya, dia belum menjadi kepala klan Lang. Jika aku harus menggambarkannya, dia adalah seorang jenius tetapi juga seorang bajingan. Dia akan melakukan apa saja demi keuntungannya sendiri, tidak peduli seberapa jahat dan tanpa ampun segala cara yang ada. Sayangnya, aku dulu adalah wanita dan anak ini adalah putra kami. Dia ingin membunuh putranya sendiri karena dia bermaksud menikahi seorang wanita dari klan Sang, semuanya untuk menstabilkan posisinya di kota Sang besar. Dia juga mengejar kami untuk menyenangkan wanita itu. Selain itu, dia bahkan menyingkirkan kultivasi aku dan melakukan sesuatu yang jahat pada putranya sendiri. Bahkan harimau ganas tidak akan pernah menyakiti anaknya, tetapi dia bahkan tidak sebanding dengan binatang buas. Petik 2. 1980. Wanita itu tidak berharap King Sui membantunya. Dia hanya memberitahu King Sui kondisinya karena dia sudah menyusahkan King Sui. Karena itu hanyalah tindakan sembrono karena putus asa. Dia hanya membiarkan semuanya sebagai cara lega. Lagi pula, dia tidak pernah menyebutkannya kepada siapapun, sebagai seorang wanita dalam keputusasaan, dia bahkan tidak peduli lagi. King Sui menyadari bahwa dia adalah seorang kultivator setelah mendengarkannya, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat dia. King Sui bertanya setelah berpikir, apa tingkat kultivasi kamu sebelumnya? Wanita itu tidak mengharapkan pertanyaan King Sui. Tetap saja, dia menjawab, aku sebelumnya berada di tingkat dewa palsu puncak, tetapi aku berlatih jari yin yang. Ini adalah teknik jahat, bahkan para prajurit divine level rendah tidak sebanding denganku. Petik 2. Dalam hal ini, kamu harus memiliki kecepatan yang hebat, King Sui tersenyum. Langkah pembalikan yin yang digabungkan dengan jari yin yang dianggap sebagai langkah yang unggul, mereka adalah pasangan yang sempurna, wanita itu menjelaskan dengan tepat. Bagaimana dengan ini? Aku akan membantu kamu memulihkan kekuatan kamu dan kamu dapat tinggal di sini selama beberapa waktu atau mendapatkan tempat di dekat kamu. Hanya saja, jangan terlalu jauh dari aku. Aku khawatir aku tidak dapat datang tepat waktu jika ada sesuatu yang terjadi. Selain itu, klinik akan dibuka besok, kamu harus datang juga. King Sui tersenyum. Kamu bisa memulihkan kultivasi aku. Aku pasti akan datang besok, wanita itu terkejut dan berkata. Jika kamu memiliki kultivasi sebelumnya, aku kira aku bisa membantu. King Sui memberi isyarat kepada wanita itu untuk mengulurkan tangan dan dia memeriksa denyut nadinya. Wanita itu berkulit putih, dia adalah kecantikan yang temperamental. Dia memang cantik. Dengan demikian, auranya luar biasa pada pandangan pertama. Wanita itu memiliki dantian kosong. Meridiannya patah seperti dua kebocoran besar pada pipa, air hanya bisa bocor bukannya bergerak maju. Oleh karena itu, dia tidak bisa lagi memfokuskan ki-nya di dantian dan membentuk topan. Dia bisa dianggap sebagai orang cacat jika dia tidak bisa mempertahankan origin ki-nya. Setelah itu, King Sui membantu menghubungkan meridiannya yang rusak. Dengan tangan suci dan kekuatan kelahiran kembali, dia menyembuhkan meridiannya sepenuhnya dalam waktu singkat. Selanjutnya, dia membantu menggambar ki-nya. King Sui menggunakan infus kekuatan dan energinya sebagai induser untuk memasuki dantian secara langsung. Dantian lama yang ditinggalkan, mendapatkan kembali kelembaban seperti sumber mata air. Itu mulai fungsi normal dan menghasilkan origin ki terus-menerus. King Sui tahu bahwa dia telah berhasil.
Meskipun kelihatannya sederhana, dia perlu memulihkan banyak fungsi tubuh lainnya selain menghubungkan meridiannya yang rusak. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan kembali kekuatannya. Wanita itu mengumpulkan kekuatannya lagi di depan King Sui. Waktu berlalu perlahan. Dalam waktu 1 jam, wanita itu pulih. Saat ini, ia hampir berada pada tingkat keilahian dan kekuatannya lebih besar daripada sebelum kultivasinya dihancurkan. Wanita itu heran, dia mulai percaya pada apapun yang dikatakan King Sui sebelumnya. Seperti yang dia katakan, dia bisa menjamin keselamatannya dan dia bukan pria biasa. Dia percaya itu sekarang. Setiap awan memiliki garis perak, itu memicu harapan baru untuk keputusasaannya. King Sui terpesona setelah melihatnya. Penampilannya berubah saat kekuatannya pulih. Perubahannya sedikit dan aneh, tapi itu jelas seperti transformasi putih polos menjadi multikolor. Aura wanita menjadi lebih menonjol dan bahkan wajahnya menjadi lebih hidup. Dia tampak sangat cantik dan mudah didekati. Dengan demikian, King Sui mengerti mengapa klan Lang telah menghancurkan kultivasinya. Dia adalah wanita cantik yang bisa menghancurkan seluruh bangsa. Dia tidak membutuhkan pesona dan penampilan asmara untuk mencapai tingkat itu. Pria manapun akan tertarik hanya dengan melihatnya saat ini. King Sui terkesan oleh pria yang menyakitinya. Pria ini pasti sangat kejam untuk bisa melakukan itu. Tuan, bagaimana aku bisa membalas budi kamu? Kata wanita itu dengan serius. King Sui tersenyum, ada 3 lantai di sini, lantai ketiga adalah kamarmu dan lantai 2 adalah milikku. Jika kamu ingin membalas budi, bantu aku keluar sebentar di toko aku. Petik 2. Wanita itu terkejut, dia tidak berharap King Sui mengatakan itu. Dia tahu King Sui bermaksud membantunya dan mengangguk bahagia. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih kembali dan jangan khawatir. Ini mungkin takdir. Sudah sangat ajaib bahwa kamu harus bertemu aku di dunia besar ini. Bagaimanapun, ada begitu banyak orang di dalamnya. Rasanya seperti takdir bahwa kita memiliki ikatan ini. Apakah kamu mungkin tertarik dengan seni penyembuhan? King Sui bertanya setelah berpikir sebentar. Aku sekarang sudah setengah jadi dokter demi putraku. Aku sudah belajar tentang seni penyembuhan selama beberapa tahun, jawab wanita itu dengan antusias. King Sui punya rencana kasar setelah mendengarkannya. Jadi, dia mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan medis. Dia mulai dengan beberapa pertanyaan sederhana dan kemudian beberapa pertanyaan yang lebih sulit. Dia menyadari bahwa wanita itu memiliki bakat besar dalam bidang ini. King Sui bertanya tentang banyak ramuan kemudian dan dia bisa menjawab nama, kegunaan, usia, kontraindikasi, dan kombinasi. Ingatannya luar biasa dan dia sangat brilian. King Sui mengeluarkan bukletnya. Selain pengalamannya, ada banyak pembenaran dari banyak penyakit dan perawatan yang dinyatakan. Buklet itu sangat berharga. Hafalkan ini, karena kamu sudah memiliki fondasi yang baik. Setelah ini, aku akan mengajari kamu sesuatu dan kamu dapat mulai melihat pasien dan menyelamatkan hidup, kata King Sui sambil tersenyum. Ini, mengapa kamu begitu baik padaku? Kata wanita itu setelah ragu-ragu. King Sui senang, baiklah, aku melakukannya sehingga kamu dapat membantu aku. Lagi pula, aku sendirian di sini, mungkin akan sangat sibuk setelah pembukaan klinik. Pada saat itu, aku tidak dapat mengelola tempat ini sendirian. Kali ini, wanita itu tetap diam dan menyimpannya di dalam hatinya. Beberapa hal tidak boleh dilupakan seumur hidup, bisa jadi hal yang baik atau buruk. Keesokan harinya, masih pagi ketika Lang Qi datang. Dia sangat menghormati King Sui, dia terlihat seperti orang pintar dengan mata yang tajam. Dia tahu kekuatan hebat King Sui setelah pertarungan sebelumnya. Bahkan, dia belum bertemu seseorang yang bisa mendorongnya ke dalam keputusasaan. Klan Sang mungkin memiliki kemampuan ini, tapi dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan mereka. King Sui senang melihat Lang Qi, atau yang lain, terlalu sepi dan sunyi di sini. King Sui tidak memberitahu Istana Abadi Underworld Utara dan Luan-Luan, karena itu tidak perlu. Dia tidak peduli tentang pendapat orang lain dan tidak membutuhkan siapapun untuk mendukungnya. Senang rasanya kesepian, dia tidak takut karena kekuatan dan kemampuannya. Wanita itu juga bangun pagi-pagi, tetapi anak lelaki kecil itu belum bangun. Lang Qi melihat wanita itu dan diam-diam menunjukkan ibu jarinya yang besar kepada King Sui. Namun, setelah beberapa saat, Lang Qi mengubah ekspresinya secara instan, Lady Lang. King Sui mengerti bahwa Lang Qi mengenal wanita itu dan berkata, dia akan tinggal di sini dan membantuku. Lang Qi adalah orang yang menentukan, jika informasi ini keluar, dia tahu dia mungkin tidak pergi tanpa cedera dan bahkan bisa terbunuh. Dia tahu tentang klan Lang dan klan Sang dengan baik. Dia tahu pasti bahwa dia tidak akan pernah bisa mengacaukan mereka. Lebih buruk lagi, klan Lang dan klan Sang sudah menjadi saudara sekarang. Memikirkan itu, Lang Qi memiliki dorongan untuk bunuh diri. Meskipun ia memiliki keyakinan pada King Sui, latar belakang lawan terlalu kuat. Dia tidak berpikir bahwa King Sui bisa memenangkan tiran di sini. Terima kasih sudah subscribe Penatua.